Kode 1841 perubahan mengejutkan. Saat kata-kata ini bergema, bumi bergemuruh dan kepalan tangan raksasa yang terbuat dari tanah muncul. Itu terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Saat tinju yang terbuat dari tanah mendekat, dia melayangkan pukulan. Ledakan menggelegar bergemuruh. Wang Lin tidak bergerak, tapi tinju yang terbuat dari tanah bergetar sebelum roboh. Jeritan ketakutan datang dari dalam bumi. Sosok kuning bumi muncul dari bumi. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah dan melarikan diri ke dalam tanah. Dari jauh, rumput di bumi bergoyang dan menyembunyikan orang ini di dalamnya. Di saat yang sama, orang ketiga yang berjuang melawan api dengan lampu hijau mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tiba-tiba berhenti. Mulut api melahapnya dalam sekejap. Api mengerikan itu membentuk badai api, dan tubuh asli Wang Lin keluar dari sana. Mau lari. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia melihat sosok yang mencoba melarikan diri dari dalam bumi, melangkah maju, dan mendarat di tanah. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kalian semua mendekati kematian. Wang Lin mendengus dingin dan mengangkat tangannya yang layu. Dia tidak mengejar tetapi menekan tangannya ke tanah. Hal ini menyebabkan aura meletus dari tanah di bawahnya, dan rambutnya yang kering melayang ke atas. Rerumputan mulai layu dengan cepat dan uap air dengan cepat diserap oleh tangan kering Wang Lin. Penyerapan ini sangat cepat, dan sejumlah besar rumput hijau di sekitar Wang Lin layu. Untaian uap air terbang menuju lengannya. Rerumputan sebelum Wang Lin layu dengan sangat cepat. Jika ada yang berada di atas, mereka akan melihat pemandangan rumput yang mengejutkan sebelum Wang Lin dengan cepat layu. Untaian uap air memasuki tubuh Wang Lin, dan layu seolah mengejar orang yang melarikan diri. Kultivator di bumi merasakan jantungnya bergetar hebat. Dia merasakan aura kematian yang kuat mengejarnya. Jika aura itu menyentuhnya, dia akan mati. Saat dia melarikan diri, rumput di belakangnya layu lebih cepat. Beberapa gua di dekatnya akan terkena dampaknya. Kultivator yang melarikan diri itu mengertakkan gigi dan bergegas menuju gua-gua itu. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tapi itu hanya satu orang. Jika dia membuat marah semua orang, maka dia akan mati. Orang yang melarikan diri menggunakan pelarian bumi sangat cepat dan menyerbu menuju gua-gua itu. Rerumputan di belakangnya dengan cepat layu dan hampir menyusulnya. Ketika dia mendekati gua, ada kilatan rasa dingin di matanya ketika aura kuat tiba-tiba muncul dari salah satu gua. Setelah itu, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari salah satu gua. Saat dia muncul, aura seorang kultivator Void Tribulan tahap awal menyebar. Lelaki tua itu tidak segan-segan menyerang orang yang melarikan diri itu dan melambaikan tangannya. Gemuruh bergema dan gelombang kejut menyebar ke seluruh bumi, menjangkau ke arah kultivator yang melarikan diri. Hal ini menyebabkan kultivator itu berhenti sejenak, lalu dia dengan cepat terlempar. Enyahlah. Kultivator yang melarikan diri itu batuk darah dan diusir dari bumi. Saat dia terlempar kembali, padang rumput yang layu tampak seperti mulut raksasa dan menyentuh tubuhnya. Pada saat ini, kultivator itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya dengan cepat layu. Dia kehilangan semua air dan darah dan ketika tubuhnya mati, jiwa asalnya terbang keluar. Namun gas hitam mengelilingi jiwa aslinya dan ketika dia mencoba melarikan diri, boneka Yi Si berhasil menyusulnya. Jiwa asalnya diselimuti oleh kabut hitam saat jeritan menyedihkan bergema dan kemudian perlahan menghilang. Rekan kultivator, orang tua ini adalah Zuo Zhou. Orang yang memprovokasimu telah mati, jadi tolong hilangkan mantra Dao ini. Ini adalah titik terendah di seluruh benua banteng surgawi dan tidak bisa hilang. Tolong jangan hancurkan fondasi semua kultivator nakal di Extreme Sky Prairie. Orang tua berambut putih muncul di langit. Dia memandang Wang Lin di kejauhan dan menggenggam tangannya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, rumput di bumi tidak lagi layu dan uap air terbang menuju tubuh Wang Lin. Namun, air sebanyak ini, bersama dengan esensi dari kultivator itu, tidak cukup bagi Wang Lin untuk menyelesaikan siklus ke-9. Saat ini, dia mengangkat tangannya dari tanah dan memandang lelaki tua di kejauhan. Kemudian dia melihat ke padang rumput dan merenung. Sebagian besar kultivator nakal di sini berada di bawah tanah. Aneh. Bagian bawah benua. Atau bisa dikatakan, ini adalah tempat yang paling dekat dengan jantung bumi. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak berbicara tetapi melirik lelaki tua itu sebelum pergi. Boneka Yi Si dipanggil kembali dan dikembalikan ke sisi Wang Lin bersama Raja Nyamuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan itu disingkirkan. Saat Wang Lin melangkah maju,
riak bergema dan dia bergabung dengan dunia. Dia menggunakan spatial bending untuk menghilang dan meninggalkan padang rumput ini. Baru setelah Wang Lin pergi, lelaki tua itu menjadi santai. Bayangan muncul dari bumi dan lebih dari selusin orang melihat kemana Wang Lin pergi. Senior kiri sangat menentukan. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Bonekanya sangat kuat dan binatangnya sangat aneh. Dia sendiri juga sangat kuat. Orang seperti itu tidak mungkin tanpa sekte. Ya, orang itu sangat tegas dan bahkan membunuh 4 orang Black Mountain Dao. Dia memang galak, dan berdasarkan penampilannya, dia jelas seorang kultivator iblis. Keempat Black Mountain Dao hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka mengikutinya selama beberapa hari. Mereka sudah mati sekarang, jadi biarlah masalah ini selesai. Rekan-rekan kultivator, berpencar, kata lelaki tua itu sebelum berbalik untuk pergi. Adapun Wang Lin, setelah dia menggunakan spatial bending untuk kedua kalinya, dia muncul di pegunungan. Menurut peta Yan Lu, jaraknya 3 bulan dari laut pedalaman. Benua banteng surgawi terlalu besar. Wang Lin memanggil binatang nyamuk itu dan duduk di punggungnya saat terbang ke timur. Binatang nyamuk itu sangat cepat. Tempat ini berada di dekat benua iblis hijau, jadi tidak banyak kultivator di sekitarnya. Hanya kota fana yang sesekali muncul. Wang Lin tidak tahu banyak tentang benua iblis hijau, tetapi Kang Ren sangat takut dengan benua iblis hijau, seolah-olah siapapun dari sana sangat menakutkan. 10 hari berlalu dalam sekejap, Wang Lin berpapasan dengan beberapa kultivator, namun mereka tidak berinteraksi satu sama lain, hanya lewat saja. Bahkan jika indera ilahi mereka menyebar, setelah melihat penampilan Wang Lin, mereka sedikit ragu dan pergi. Setelah 10 hari, Wang Lin menggunakan pembengkokan spasial ketiga dan menghilang dari pegunungan ini. Benua timur sangat besar, dan laut antara benua banteng surgawi dan benua iblis hijau disebut Laut Pil. Rumornya, laut ini tercipta dari pil yang jatuh dari langit. Namun, rumor ini terlalu konyol. Mustahil membayangkan pil macam apa yang bisa menciptakan lautan seperti ini. Tidak ada yang percaya, tapi ini diwariskan sebagai rumor dari generasi ke generasi. Pilsi tidak ada habisnya saat ombak mengamuk. Meski merupakan laut pedalaman, namun angin dan ombak masih kencang. Karena ini adalah tempat milik benua banteng surgawi dan benua iblis hijau, para kultivator di sini agak kacau. Awan gelap menutupi langit saat guntur bergemuruh dan hujan turun menyatu dengan laut. Di bawah awan, riak muncul di tengah hujan. Sosok Wang Lin keluar dari riak dan berdiri di atas laut. Melihat laut di bawah, mata kering Wang Lin bersinar terang. Dia hanya tinggal setengah siklus lagi untuk menyelesaikan esensi airnya. Dia tidak membutuhkan banyak, hanya sepotong. Namun, satu-satunya metode yang terpikir olehnya untuk mendapatkannya dalam waktu singkat adalah dengan memadatkannya dari lautan yang tak berujung. Apakah dia berhasil memadatkannya masih belum diketahui. Sambil merenung, tubuh Wang Lin perlahan tenggelam menuju dasar laut. Setelah waktu yang tidak diketahui, daratan muncul di bawahnya. Ada banyak karang warna-warni dan rumput laut yang menutupi dasar laut, serta banyak ikan dan udang yang berenang di dekatnya. Wang Lin duduk di dalam rumput laut dan menutup matanya, meletakkan tangannya di atas lutut, dan membentuk segel dengan tangannya. Saat tangannya membentuk segel, air laut di sekitarnya bergetar. Riak tak kasat mata menyebar ke segala arah. Wang Lin bergumam, esensi air, kumpulkan. Setelah dia berbicara, laut yang tak berujung mulai melonjak dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Tubuh Wang Lin tidak mengeluarkan aura saat ini, seolah-olah dia telah bergabung dengan Laut Pil. Mustahil untuk membedakannya, seolah-olah dia adalah bagian dari laut. Saat Laut Pil bergetar dan mendidih, hal itu seharusnya menarik para kultivator nakal dari kedua benua. Namun, pertumpahan darah sedang berkecamuk di dalam laut, jadi tidak ada yang memperhatikan amukan laut. Seluruh lautan dikelilingi oleh lapisan pembatasan. Pembatasan ini sangat misterius, dan bahkan Wang Lin tidak menyadarinya ketika dia masuk. Hanya ketika dia menyerap pilsi dia samar-samar menyadarinya. Lapisan pembatasan ini memungkinkan seseorang untuk masuk tetapi tidak keluar, sehingga sepenuhnya menutup Laut Pil. Saat Wang Lin menyerap esensi air, banyak jeritan menyedihkan datang dari dalam laut. Banyak kultivator nakal dari benua banteng surgawi dibantai oleh para kultivator yang dikelilingi oleh api hantu berwarna hijau. Ada sejumlah besar kultivator seperti ini di Laut Pil. Episode 1842 Kultivator Benua Iblis Hijau. Gua-gua di kedalaman laut dibobol oleh kelompok kultivator berbaju hijau, dan mereka dengan kejam membunuh orang-orang di dalamnya.
Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dikejar oleh sekelompok kultivator berjubah hijau. Mereka tidak akan menyerah sampai targetnya mati. Karena kenyataan bahwa seluruh Laut Pil disegel dan ada terlalu banyak kultivator berjubah hijau, sulit untuk melarikan diri. Pembantaian tampak di tengah deru Laut Pil. Bau darah perlahan menarik binatang buas di dalam Laut Pil. Ini adalah pembantaian. Ini adalah pembantaian tingkat kultivasi yang tidak setara. Para kultivator berjubah hijau adalah kultivator tingkat tinggi, dan mereka dengan ketat mengikuti perintah saat mereka memusnahkan semua kultivator benua banteng surgawi di Laut Pil. Di sisi lain Laut Pil, dekat benua iblis hijau, ada 3 bendera besar yang dimasukkan ke dalam laut. Ada ribuan kultivator di bawah bendera, dan mereka semua diam-diam melihat ke depan dengan tatapan dingin. Di tengah ribuan kultivator, ada 3 orang yang tidak mengenakan pakaian hijau melainkan putih. Itu adalah 2 pria dan 1 wanita. Mereka terlihat cukup muda, baru berusia sekitar 30 tahun. Wanita itu sangat cantik, kepalanya menunduk, dan dia melihat kompas seukuran telapak tangan di tangannya. Di antara ketiganya, ada seorang pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih. Dia merenung sedikit dan berkata, "Kakak senior Qian, kakak muda Zhao, pembantaian di Laut Pil telah berlangsung selama 7 hari. Jika kita tidak mempercepatnya, saya khawatir kita tidak dapat menyelesaikan perintah nenek moyang lama." Pemuda lainnya tampak biasa-biasa saja tetapi kadang-kadang menunjukkan tatapan beracun. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda berwajah giok putih itu, dia perlahan menjawab, "Paling lama 4 hari lagi pembantaian ini berakhir dan membunuh semua kultivator banteng surgawi di Laut Pil. Laut Pil adalah pintu gerbang benua iblis hijau saya untuk memasuki benua banteng surgawi. Ada banyak kultivator yang kuat di sini, jadi sulit untuk menangani semuanya dengan cepat. Namun, seperti yang dikatakan kakak senior Qian, 4 hari lagi sudah cukup." Wanita itu tersenyum sambil memindahkan sehelai rambutnya ke belakang telinga dengan tangan kirinya. "Saudara-saudara senior, lihatlah kompas Laut Pil." Saat wanita itu berbicara, kompas di tangan kanannya bersinar dan seluruh peta Laut Pil muncul. Ada ribuan titik hijau di seluruh peta Laut Pil, dan sepertinya bergerak perlahan. Selain titik-titik hijau tersebut, ada juga banyak titik putih. Titik-titik putih itu seperti api lilin yang sewaktu-waktu bisa padam. Hanya dalam beberapa saat perbincangan ini, ratusan titik putih menghilang dan dimakan oleh titik-titik hijau. Lampu putih memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada 3 titik yang jauh lebih terang dibandingkan titik lainnya. 3 kultivator terkuat di Laut Pil berada di tahap pertengahan Void Tribulan. Nenek moyang telah mengirimkan utusan iblis hijau untuk menangani mereka, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka, kata wanita itu perlahan. Selain 3 lampu paling terang tersebut, ada kurang dari 10 lampu yang lebih kecil namun masih jauh lebih besar dari yang lain. Mereka dikelilingi oleh titik-titik hijau dan sepertinya sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Selain dari 3 kultivator nakal itu, ada 9 lagi dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah, sekitar 7 atau 8 arcane tribulan. Mereka adalah target kami bertiga. Selama kita membunuh mereka, para kultivator lainnya di laut tidak akan menjadi masalah. Dengan item ini, 4 hari sudah cukup untuk membunuh mereka. Wanita itu tersenyum dan mengangkat tangan kirinya. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan setetes cairan hitam muncul di telapak tangannya. Cairan hitam itu sangat jernih dan mengeluarkan cahaya aneh. Aura esensi air yang kaya berasal dari setetes cairan ini. Dengan harta karun dari Sekte Iblis Racun, 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan, apakah menurut Anda para kultivator di Laut Pil memiliki peluang, saudara-saudara senior? Wanita itu menatap kedua pemuda itu. Pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih tersenyum dan perlahan berkata, "Kita tidak boleh gegabah. Karena ketiga sekte kami telah bergabung, tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi, dan kami tidak dapat membiarkan benua banteng surgawi memperhatikan apapun." Ketiga leluhur sudah mulai menggunakan mantra untuk mengganggu orang dalam meramalkan apa yang akan terjadi. Kita harus membantai para kultivator banteng surgawi di Laut Pil dan memurnikannya kembali menjadi setengah pil surgawi. Lalu kita akan menggunakan pil itu untuk membuka penghalang tak kasat mata di sekitar benua banteng surgawi. Tak satu pun dari ketiganya melihat bahwa pada peta kompas di tangan wanita itu, terdapat titik putih yang sangat biasa di dekat benua banteng surgawi. Titik putih yang sangat biasa ini adalah tempat Wang Lin berada. Titik-titik hijau kadang-kadang lewat, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Wang Lin dengan tenang duduk di kedalaman laut, dan tubuhnya menyatu dengan laut.
Dia perlahan mengembunkan air yang masuk ke tubuhnya untuk membentuk sari air untuk menyehatkan tubuhnya. Namun, sangat sulit untuk mengembunkan sari air dari air laut. Mungkin jika dia memadatkan seluruh lautan menjadi setetes, dia bisa membentuk esensi air, tapi bagaimanapun juga, Wang Lin harus mencobanya. Perasaan ilahinya menyatu dengan laut, jadi dia menyadari pembantaian yang terjadi di Laut Pil. Seluruh Pilsi tenggelam dalam pembantaian. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, suatu hari berlalu. Pada hari ini, lebih dari selusin kelompok kultivator berjubah hijau terbang di atas Wang Lin, tetapi tidak satu pun dari mereka memperhatikan Wang Lin di rumput laut di bawah mereka. Setelah hari ini, pil si raksasa telah tenggelam 100 kaki, seolah-olah airnya telah menghilang ke udara tipis. Hal ini perlahan menarik perhatian para kultivator, namun dengan semua pembantaian tersebut, tidak ada yang terlalu memperhatikan. 3 orang di bawah 3 bendera yang menembus langit di sisi benua iblis hijau adalah seperti ini. Wanita cantik itu melihat kompas di tangannya dan berbicara, timur laut, 390.000 kilometer jauhnya. Satu set tentara iblis hijau, berangkat. Lusinan kultivator tiba-tiba bergerak maju. Mereka masuk ke dalam air dan menghilang tanpa jejak. Mereka tidak bisa menggunakan spatial bending, tapi benua iblis hijau telah mempersiapkan diri dengan baik. Pembatasan tersebut tidak hanya menyegel Laut Pil, tapi juga memungkinkan para kultivator benua iblis hijau bergabung ke dalamnya untuk bergerak. Tenggara, jaraknya 1,98 juta kilometer. 5 set tentara iblis hijau, berangkat. Setelah dia berbicara, lebih dari 100 kultivator keluar dan menghilang. Perintah datang dari wanita itu dan dia terus mengerahkan pasukan berdasarkan peta kompas di tangannya. Dengan bantuan sejumlah besar kultivator benua iblis hijau, mereka memusnahkan titik-titik putih yang menolak. Kakak senior Qian, kakak senior Zhao, terserah kalian. Dari 9 orang tersebut, 4 orang meninggal dan 5 lainnya masih hidup. 2 di antaranya sudah tersebar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi ketiganya sudah berkumpul. Ketiga orang ini mungkin adalah teman baik dan pandai dalam serangan gabungan. Saya meminta kalian berdua kakak laki-laki untuk membunuh ketiganya. Pada kompas di tangan wanita itu, ada 3 titik cahaya yang sedikit lebih besar yang bergerak menuju benua surgawi banteng. Titik-titik hijau yang dekat dengan mereka padam satu demi satu, melambangkan kematian. Pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih itu tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah kipas muncul di genggamannya dan dia mengetuk bagian tengah telapak tangan kirinya dengan kipas itu saat dia melihat ke arah pemuda bernama Qian di hadapannya. Saudara senior Qian, adik kecil akan mengikuti dan melihat mantra iblis besar Dao dari Sekte Iblis Dao. Kultivator bernama Qian mengungkapkan ekspresi beracun, dan tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju ke dalam formasi. Dia menghilang tanpa jejak. Pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengikuti. Setelah mereka berdua pergi, wanita yang dikelilingi ribuan kultivator itu mengerutkan kening dan melihat kompas di tangannya. Dia bingung tentang sesuatu. Aneh, mengapa air di Laut Pil berkurang begitu banyak dalam sehari? Tatapannya menyapu semua titik putih, termasuk titik yang mewakili Wang Lin. Namun, titik putih yang mewakili Wang Lin terlalu umum dan tidak menarik perhatiannya. Dia merenung sejenak sebelum mengubur masalah ini di dalam hatinya. Dia terus mengerahkan pasukan untuk bekerja dengan para kultivator Sekte Iblis Hijau untuk memusnahkan beberapa kultivator nakal yang tersisa dari benua banteng surgawi di Laut Pil. Pembantaian tidak ada habisnya, dan Wang Lin mengabaikan semua ini saat dia menghabiskan seluruh usahanya untuk menyerap air laut. Dia seperti lubang tak berujung yang terus mengembunkan air laut dalam upaya mengumpulkan sari air. Namun, terlalu sulit untuk memadatkan sari air ini. Air laut setinggi 100 kaki saja masih belum cukup. Kalau begitu, mari kita serap lebih banyak. Wang Lin membuka matanya yang kering dan menyaksikan sekelompok kultivator berjubah hijau terbang di atasnya. Dia mengerutkan kening. Sesaat kemudian, Wang Lin menarik pandangannya dan menutup matanya untuk terus menyerap lebih banyak air. Setelah sehari, garis air terus menurun hingga turun lebih dari 800 kaki. Bahkan sebagian terumbunya kini sudah tersingkap ke permukaan. Bahkan banyak kultivator yang menjadi bagian dari pembantaian tidak bisa lagi mengabaikan perubahan ini, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemana perginya semua air laut? Mungkinkah seseorang menggunakan mantra yang kuat? Para kultivator berjubah hijau di Laut Pil tidak bisa tetap tenang lagi. Saat ini, di dasar laut, jauh dari Wang Lin, ada 3 orang yang melarikan diri. 2 dari mereka jelas terluka parah,
tapi orang terakhir tidak meninggalkan mereka untuk melarikan diri sendiri. Harimau putih, pergilah sendiri. Burung vermilion dan aku terluka parah. Membawa kami bersama hanya akan menyeretmu ke bawah. Saya tidak menyangka akan menghadapi bencana kematian ini setelah kami meninggalkan 7 sekte Dao dan datang ke sini untuk berkultivasi dengan damai. Aduh, macan putih, pergilah sendiri. Episode 1843 Terobosan. Ketiganya adalah burung vermilion, macan putih, dan kura-kura hitam yang telah keluar dari dunia gua. Mereka telah kembali bertahun-tahun yang lalu dan melihat bahwa 7 sekte Dao tidak ada lagi. Mereka memilih pergi dan kemudian datang ke sini untuk menjadi kultivator nakal. Mereka sudah terkenal dan sempat menjadi sorotan. Namun, mereka sudah mendekati akhir masa hidup mereka. Mereka baru saja mencoba dan ingin istirahat. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka bisa melakukan hal-hal besar di Laut Pil, tetapi mereka bertiga memilih untuk menjalani kehidupan yang tenang. Namun, meski ketiganya ingin diam, angin tidak mengizinkan mereka. Meskipun mereka ingin hidup damai, kini mereka melarikan diri. Burung vermilion dan kura-kura hitam terluka parah. Macan putih adalah yang paling sedikit terluka dan membawa 2 teman seumur hidupnya saat mereka melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari Laut Pil. Ketika kata-kata dari keduanya memasuki telinganya, wajah pucat macan putih menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Kalian berdua tidak perlu berbicara. Bagaimana aku bisa melarikan diri sendirian? Kami memasuki dunia gua bersama-sama dan sekarang Azure Dragon sudah mati, tapi itu bisa dimengerti. Namun, bukankah kita sepakat untuk tinggal di sini sampai kita mati karena usia tua? Bukankah kita sepakat untuk mencari 3 junior berbakat untuk mewariskan Dao kita? Kita belum melakukan hal-hal ini, jadi bagaimana aku bisa hidup dengan melarikan diri sendirian? Macan putih mengeluarkan suara gemuruh sambil membawa kura-kura hitam dan burung vermilion sambil melarikan diri. Di belakang mereka bertiga, pemuda berwajah putih seperti giok perlahan mengejar dengan kipas di tangannya. Pemuda bernama Qian mengungkapkan tatapan kejam saat dia tertawa dingin dan mengejarnya. Keduanya tidak terburu-buru. Pilsi disegel, jadi tidak ada cara bagi mereka bertiga untuk melarikan diri. Bermain-main dengan mereka seperti ini jauh lebih menyenangkan bagi kultivator bernama Qian. Kelima orang ini terus melarikan diri dan mengejar. Namun, di bawah 3 bendera, mata wanita itu menampakkan cahaya aneh saat dia menatap kompas di tangannya. Dia punya firasat buruk. Dalam 1 hari, permukaan laut turun ratusan kaki, beberapa kali lipat dibandingkan kemarin. Ada masalah. Dia menatap kompas yang ditutupi titik-titik hijau. Tidak banyak titik putih yang tersisa, kurang dari 1000. 3 lampu terbesar telah lenyap. Adapun 9 titik lemah, setelah 4 titik pertama menghilang, 2 titik lagi menghilang. Hanya 3 titik yang bersatu yang bergerak perlahan, dengan 2 titik hijau mencolok yang mengejarnya. Wanita itu dengan hati-hati mengamati kompas dan mengerutkan kening lebih keras lagi. Tidak apa-apa. Kok permukaan air turun begitu banyak dalam 2 hari? Masih ada 2 hari lagi. Lupakan saja, saya tidak menunggu sampai akhir. Pengurangan air laut secara tiba-tiba terlalu aneh. Saya akan menggunakan 10.000 cairan korupsi halus untuk menyapu para kultivator yang tersisa. Wanita itu merasakan perasaan tidak nyaman. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan cairan hitam itu. Dia kemudian melemparkannya ke arah laut. Tetesan air hitam itu langsung terbang turun dan menghilang ke laut. Setelah menghilang, air laut di hadapan wanita itu menjadi hitam. Air hitam seperti tinta dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Tidak peduli rahasia macam apa yang tersisa di dalam Laut Pil, rahasia itu akan mati bagi 10.000 cairan korupsi halus. Adapun Wang Lin, setelah 2 hari, dia telah menyerap sejumlah besar air laut. Dia memadatkannya di dalam tubuhnya dalam upaya membentuk esensi air, namun belum ada yang terbentuk. Setelah merenung, dia menyerap lebih cepat. Beberapa jam kemudian, lebih dari separuh Laut Pil berubah menjadi hitam. Semua kultivator benua banteng surgawi yang tersentuh olehnya berteriak satu per satu. Tubuh mereka terkorosi oleh air, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak dapat melarikan diri. Bahkan kelompok kultivator berjubah hijau melambat di Laut Hitam, tetapi mereka tidak terluka. Wanita di bawah bendera tidak dapat melihatnya, tetapi kompas di tangannya dengan jelas menunjukkan perubahan yang sedang terjadi. Setengah dari peta pil di kompasnya telah berubah menjadi hitam. Semua titik putih yang disentuh oleh Laut Hitam telah menghilang seolah terhapus. Siapapun yang menyebabkan masalah ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menyerap Laut Pil setelah tercemar.
Gumam wanita itu, dan ada kilatan dingin di matanya saat dia mencari ratusan titik putih di kompasnya. Dia sangat prihatin dengan kenyataan bahwa permukaan air laut menurun dengan cepat. Dia harus menemukan alasannya. Titik putih yang melambangkan Wang Lin sekali lagi diabaikan oleh wanita itu. Namun, saat tatapannya menyapu, matanya terpaku pada titik putih yang mewakili Wang Lin dan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Setiap titik putih mewakili seorang kultivator non-benua iblis hijau. Semua titik putih perlahan-lahan bergerak menuju benua banteng surgawi untuk melarikan diri, namun titik putih ini tetap tidak bergerak. Aku seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Tepat ke utara, 97 juta kilometer jauhnya, kirim 30 set tentara iblis hijau untuk membunuh. Sebelum dia selesai berbicara, titik putih yang mewakili Wang Lin tiba-tiba menghilang. Hal ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia berhenti bicara dan terkejut. Adapun Wang Lin, dia terus menyerap air laut selama hari-hari ini, tapi dia masih belum bisa mengembunkan esensi air apapun. Tak lama kemudian, dia mulai menyerap lebih cepat, membuat tubuhnya bergetar. Dia membuka matanya dan matanya bersinar terang. Esensi air. Aku merasakan aura sari air. Mata Wang Lin berbinar, dan setelah sedikit ragu, dia menunjukkan tatapan tegas. Dia berdiri dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya saat dia menyatu dengan dunia dan menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di atas separuh laut pil lainnya, tempat cairan hitam berada. Ketika dia muncul, dia merasakan kekuatan mengerikan dari air laut hitam yang dapat merusak semua daging dan bahkan jiwa asal. Ini adalah kekuatan lain dari esensi air. Tubuh Wang Lin saat ini sedang dalam siklus ke-9 untuk menyelesaikan esensi airnya. Dia memiliki ketahanan lebih terhadap air laut hitam dibandingkan kultivator biasa. Meski air laut ini sangat menakutkan, namun tidak bisa langsung menimbulkan korosi pada tubuhnya. Lebih penting lagi, itu mengandung esensi air yang dibutuhkan Wang Lin saat ini. Setelah dia muncul, Wang Lin duduk tanpa ragu-ragu. Tangannya membentuk segel dan 36.000 pori-pori di tubuhnya terbuka untuk menyerap air laut hitam ke dalam tubuhnya. Saat dia dengan cepat menyerapnya, dia merasakan sensasi menyengat di tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, perasaan yang sangat nyaman datang dari hatinya. Tubuhnya diberi nutrisi dan siklus ke-9 perlahan-lahan selesai. Jauh dari Wang Lin, di sisi lain Laut Pil, dekat benua iblis hijau, di bawah 3 bendera, pupil mata wanita itu menyusut. Dia menatap kompas di genggamannya dan tangan kanannya gemetar. Tinta hitam yang menutupi separuh Laut Pil dengan cepat menghilang di peta. Ketika dia melihat ini, ekspresinya berubah dan dia tersentak. Ketidakpercayaan muncul di matanya saat dia melihat kompas dengan bingung. Segera, dia menyadari ada titik putih di bagian hitam Laut Pil. Titik ini tidak terang, tapi itu adalah satu-satunya titik putih di separuh Laut Pil ini. Itu orang itu. Mata wanita itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menunjuk ke depan dengan tangan kirinya. 50 set tentara iblis hijau, bunuh orang itu. Dengan itu, lebih dari separuh dari 1000 kultivator di samping wanita itu melangkah maju dan menghilang. Di kompas wanita itu, sejumlah besar titik hijau muncul di sekitar Wang Lin, mengelilinginya. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat menyerap esensi air dan tubuhnya pulih dengan cepat. Tangannya yang kering dengan cepat pulih dan darahnya mulai bergerak seolah-olah dia telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Tubuh, kepala, dan rambutnya tidak lagi kering karena terus menyerap air laut yang hitam. Siklus ke-9 esensi air mulai bergerak sekali lagi setelah Wang Lin menyuntikkan kekuatan baru ke dalamnya dengan menyerap air laut hitam. Kecepatan ini sangat cepat dan permukaan laut di daerah ini turun dengan cepat. Siklus ke-9 esensi air Wang Lin dengan cepat selesai. Saat siklus ke-9 selesai, Wang Lin membuka matanya. Tubuhnya tidak lagi layu. Itu telah pulih sepenuhnya. Saat dia pulih, esensi ke-8 muncul di tubuhnya. Itu adalah intisari air. Munculnya esensi air ini menyebabkan tingkat kultivasi Wang Lin tiba-tiba meningkat. Aura yang kuat menyebar di sekelilingnya. Ini adalah aura tingkat kultivasi aslinya, Spirit Void tahap akhir. Pada saat ini, auranya meningkat pesat dan menerobos. Pada saat terobosan, auranya terus meningkat hingga mencapai puncak Spirit Void dan hanya selangkah lagi dari Arcane Void. Pada saat yang sama, bagian dalam tubuh Wang Lin mengamuk dan suara letupan bergema. Matanya menampakkan cahaya seperti kristal air. Esensi air, mengembun di dalam darah tubuhku. Mulai sekarang, darahku akan menjadi sari air. Episode 1844 sebuah peluang.
Ketika esensi air Wang Lin selesai, banyak bayangan muncul di dekatnya. Saat bayangan itu muncul, lampu hijau menyebar. Wang Lin sudah lama merasakan bayangan yang tiba-tiba muncul. Dia tetap tenang dan tangan kanannya menggenggam laut di atas. Semua cairan hitam di laut berkumpul dalam sekejap dan membentuk setetes cairan hitam. Cairan ini adalah 10.000 cairan korupsi halus. Bayangan muncul satu persatu, diikuti oleh aura kultivasi mereka yang kuat. Saat mereka semua menyerang Wang Lin, dia tanpa ampun memeras setetes cairan hitam. Air bisa mengisolasi semua aura. Itu bisa menghentikan api agar tidak menyala, bisa mencekik kehidupan, bisa membuat dunia menjadi tidak berwarna. Gumam Wang Lin sambil meremas setetes cairan hitam di tangannya hingga roboh. Air seperti tinta dalam jumlah besar menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. 1000 sosok yang mendekati Wang Lin terjebak oleh cairan hitam bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Tangisan menyedihkan bergema di dalam pilsi. Semua kultivator berjubah hijau yang tersentuh oleh air hitam gemetar saat tubuh mereka terkorosi dengan cepat dan jiwa asal mereka menghilang. Beberapa tampak tercekik. Mata mereka melebar dan mereka mati. Air tidak hanya memutus udara, tetapi juga energi langit dan nyala api kehidupan mereka. Ada yang langsung roboh dan darah di tubuhnya keluar dari pori-porinya. Itu menghancurkan tubuh mereka dan menghancurkan jiwa asal mereka. Banyak juga yang gemetar hebat saat tubuh mereka dengan cepat layu hingga menjadi mayat seperti tulang. Jiwa asal mereka melemah hingga mencapai titik kehancuran. Semuanya terjadi saat tangan kanan Wang Lin membentuk segel. Dia tenang saat dia perlahan berjalan maju melewati mayat-mayat itu. Cairan hitam keluar dari mayat dan masuk ke tubuh Wang Lin hingga menyatu dengan darahnya. Setelah berjalan maju 7 langkah, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan. Jauh ke arah itu adalah lokasi 3 bendera tempat wanita itu berada. Tubuh wanita itu gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Semua titik hijau di sekitar Wang Lin telah padam. Warna hitam yang menutupi separuh laut pil juga telah menghilang, hanya menyisakan titik putih yang bergerak perlahan sebelum menghilang. Siapa orang ini? Kenapa dia tidak muncul saat kita menyelidiki para kultivator kuat di sini? Wanita itu diam-diam merenung dan mengatupkan giginya. Semua prajurit iblis hijau di laut pil, dengarkan perintahku. Kejar orang ini dan jangan biarkan dia pergi. Dia mengambil 10.000 cairan korupsi halus. Kamu harus membunuhnya untuk mendapatkannya kembali. Kata wanita itu sebelum batuk seteguk darah. Darah menyatu dengan kata-katanya dan berubah menjadi gas yang mengalir ke kompas. Ketika darahnya menghilang, semua kultivator berjubah hijau di samping wanita itu dengan cepat bergerak maju. Pada saat yang sama, semua kultivator benua iblis hijau gemetar ketika suara wanita itu bergema di benak mereka. Alasan suaranya bisa menyebar sejauh ini bukan karena tingkat kultivasinya yang tinggi, melainkan melalui kompas di tangannya. Kompas bukanlah benda biasa. Itu adalah pusat pembatasan yang mengelilingi laut pil. Wang Lin tetap tenang dan bergerak melewati pilsi. Langkahnya tidak cepat, tetapi dengan setiap langkah, dia bergerak sangat jauh, kecepatannya bertambah. Orang-orang ini telah menyegel pilsi. Meskipun aku tidak tahu kenapa. Karena mereka hanya mengizinkan orang lain masuk dan tidak boleh keluar, jelas mereka tidak ingin berita itu bocor. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya. Seseorang kecil keluar dari telapak tangannya. Orang kecil ini adalah jiwa yang dibentuk Wang Lin melalui Soul Eye Dao. Saat Wang Lin berjalan maju, tatapannya bertemu dengan mata orang kecil itu. Orang kecil itu gemetar dan bersujud ke arah Wang Lin. Saat kepala orang kecil itu menyentuh telapak tangan Wang Lin, suara gemuruh bergema di benaknya. Saat dia hendak meramalkan masa depan, sebuah kekuatan yang kuat menginterupsinya dengan paksa. Matanya menyipit dan ekspresinya menjadi lebih serius. Ada seseorang yang mengganggu. Bukan melawanku, tapi semua mantra ramalan di tempat ini. Wang Lin menutup telapak tangannya dan orang kecil di dalamnya menghilang. Saya khawatir akan ada kekacauan besar di sini. Wang Lin merenung saat dia melangkah maju dan riak bergema di bawah kakinya. Dia menghilang tanpa jejak saat dia menggunakan spatial bending. Kurang dari 10 napas setelah dia pergi, hampir 1000 sosok muncul di sini. Semua sosok ini mengenakan jubah hijau, dan setelah melihat sekeliling sedikit, mereka menghilang sekali lagi. Adapun Wang Lin, ketika dia sampai di dekat benua banteng surgawi, dia berjalan keluar dari riak dan mengerutkan kening. Dia tidak meninggalkan laut tetapi melihat ke atas. Pandangannya seolah menembus laut. Dia melihat langit gelap di atas. Pembatasan di sini membuat spatial bending hanya bisa bergerak di dalam laut pil dan tidak bisa keluar. Pembatasan ini agak misterius.
Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak takut dengan pembatasan. Sulit bagi suatu pembatasan untuk melepaskan diri dari esensi pembatasannya. Semakin banyak batasan yang dia temui, semakin bermanfaat bagi esensi pembatasannya. Jika dia bisa menyerap dan menyempurnakan batasan yang kuat dan kuno, esensi batasannya akan meningkat pesat. Pembatasan di sini dapat disempurnakan dan diserap ke dalam esensi pembatasan saya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia berada di paviliun kitab suci jiwa, dia merasa tidak baik untuk menyempurnakan batasan di sana sebagai penatua di lokasi syuting. Selain itu, pembatasan tersebut tidak terlalu misterius. Mereka hanya berisi keinginan para kultivator yang kuat. Sambil merenung, Wang Lin sangat tenang dan melambaikan tangan kanannya. Lusinan api mulai berkobar di laut di sebelah kanan Wang Lin. Saat api muncul, jeritan menyedihkan bergema dan lebih dari selusin kultivator berbaju hijau muncul. Tubuh mereka terbakar oleh api hitam yang bahkan air laut pun tidak bisa memadamkannya. Api ini adalah api etiril yang dipicu oleh niat membunuh mereka. Wang Lin jarang menggunakan api etiril, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya di benua astral abadi. Tapi itu masih sangat kuat bila digunakan secara tidak terduga. Lebih dari selusin kultivator itu bahkan belum berada pada langkah ketiga. Mereka hanyalah pengintai yang dikirim untuk mencari Wang Lin, dan mereka tidak memiliki peluang untuk melawan. Wang Lin hendak bergegas keluar dari air untuk mengamati pembatasan yang menutupi Laut Pil. Namun, ekspresinya berubah dan berbalik dan melihat ke kejauhan. Mereka bertiga sebenarnya ada di sini. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia mengubah arah dan melangkah maju. Gemuruh yang menggelegar terdengar jauh di dalam laut. Macan putih batuk darah saat dia membawa kura-kura hitam dan burung vermilion untuk melarikan diri dengan cepat. Kultivator bernama Qian menjilat bibirnya dan mengungkapkan ekspresi ganas. Tubuhmu cukup kuat. Itu mungkin pilihan yang bagus untuk menyempurnakanmu menjadi boneka. Kalian bertiga memiliki kultivasi yang cukup bagus. Menurut penyelidikan sekte saya, kalian bertiga pindah ke sini hanya beberapa dekade yang lalu dan tidak termasuk dalam sekte apapun. Bagaimana kalau bergabung dengan sekte Wu Ji saya untuk menghindari kematian? Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih tersenyum. Wajah macan putih pucat pasi. Dia tidak berbicara saat dia melarikan diri dengan gila-gilaan bersama kura-kura hitam dan burung vermilion, yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak dapat membuat jarak apapun dari dua kultivator yang mengejarnya. Harimau putih, kalian bertiga tidak boleh disebutkan namanya. Mengapa penyelidikan kami terhadap kalian bertiga kosong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum kalian bertiga datang ke Laut Pil? Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih perlahan berkata sambil menunjuk ke depan dengan kipas di tangannya. Untaian gas hijau muncul dari kipas angin dan berubah menjadi benda langit emas yang memegang pedang emas. Ia melangkah maju dan menebas macan putih. Saat pedang emas turun, macan putih berbalik. Dengan suara gemuruh, bayangan harimau putih muncul dan terpisah dari tubuhnya untuk menerkam makhluk surgawi lapis baja emas. Gemuruh menggelegar bergema dan langit runtuh, tetapi harimau putih juga mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum ambruk. Macan putih gemetar ketika dia mengeluarkan darah sekali lagi dan mundur 1000 kaki. Orang tua ini adalah Jenderal Macan Putih, salah satu dari 4 jenderal besar dari 7 sekte Dao. Saya tidak akan mengubah nama atau sekte saya. Anak kecil, ingatlah ini baik-baik. Macan putih tidak terlihat baik, dan dia berhenti melarikan diri. Dia mengerti bahwa kecil kemungkinannya dia bisa lolos dari kematian dalam situasi ini. Karena dia akan mati, maka dia akan keluar dengan keras. Jenderal Burung Vermilion, salah satu dari 4 jenderal besar dari 7 sekte Dao. Di belakang macan putih, Burung Vermilion mengeluarkan darah dari sudut mulutnya saat dia menatap pemuda itu. Jenderal Kura-Kura Hitam. Kura-Kura Hitam juga memahami bahwa mereka bertiga kemungkinan besar akan mati. Dia menghela nafas dan tidak lagi menyembunyikan identitasnya. 7 Dao Sekte. Benua Banteng Surgawi memiliki sekte seperti itu. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih merenung sejenak tetapi tidak dapat memikirkan sekte seperti itu dalam penyelidikan mereka. 7 Dao Sekte. Kultivator bernama Qian dengan hati-hati melihat mereka bertiga setelah mendengar nama ini. Saya pernah melihat nama ini dalam penyelidikan sekte di benua Banteng Surgawi. Itu adalah sekte sejak dahulu kala, dan pemimpin sekte mereka disebut penguasa surgawi 7 warna atau semacamnya. Kultivasinya luar biasa, tapi itu sudah lama sekali. Kemungkinan besar dia sudah mati. Mendengar nama, penguasa surgawi 7 warna, macan putih dan rekan-rekannya terdiam.
Ekspresi wajah mereka rumit. Meskipun Master Sekte sudah mati, masih ada satu orang lagi. Jika dia keluar, dia akan segera menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi. Macan putih tiba-tiba berkata. Burung vermilion dan kura-kura hitam saling memandang dan mengangguk. Terkenal di benua astral abadi. Hal ini menarik. Mungkinkah orang yang Anda bicarakan adalah Yun Yifeng dari Sekte Guiyi, atau empat jenius dari benua timur? Lucu. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih tertawa ketika dia menyerang ke depan penuh dengan niat membunuh bersama dengan kultivator bernama Qian. Tapi saat mereka mendekat dan macan putih serta rekan-rekannya akan bertarung sampai mati, sebuah suara muncul seperti angin dingin. Itu lucu. Episode 1845 Genius Void Cloud di benua timur. Suara itu muncul sangat tiba-tiba, seolah menyatu dengan laut lalu keluar. Saat kata-kata itu bergema, laut di sekitarnya mulai bergerak. Wang Lin perlahan keluar dari laut. Dia sangat tenang dan jubah putihnya sama sekali tidak ternoda oleh laut. Rambut putihnya tergerai di bahunya dan tidak tergerak oleh laut. Dia memandang dua kultivator benua iblis hijau di hadapan macan putih dengan dingin. Wang Lin. Macan putih terkejut. Burung vermilion dan kura-kura hitam juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Wang Lin di sini. Wang Lin mengangguk pada mereka bertiga dan tatapannya beralih ke dua kultivator dari benua iblis hijau. Kultivator bernama Qian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak berpikir Wang Lin adalah ancaman karena tingkat kultivasi Wang Lin hanya puncak Spirit Void. Itu tidak cukup menjadi ancaman, dia hanya perlu khawatir tentang kemampuan Wang Lin untuk bersembunyi. Orang ini harus pandai bersembunyi. Kalau tidak, dia tidak mungkin muncul di sini tanpa aku sadari. Kultivator bernama Qian mencibir. Bukan saja dia tidak berhenti, tapi dia terbang lebih cepat menuju Wang Lin. Karena kalian semua saling kenal, kalian semua harus tetap di sini. Kalian bisa menemani satu sama lain dalam perjalanan menuju akhirat. Berbeda dengan kultivator bernama Qian adalah pemuda berwajah putih seperti batu giok. Ketika dia melihat Wang Lin muncul, pupil matanya menyusut dan dia berhenti. Alih-alih maju ke depan, dia malah mundur dengan cepat. Orang ini kelihatannya biasa saja, tapi ada rasa darah yang tidak terlihat di sekelilingnya. Dia jelas telah membunuh banyak orang di dalam Laut Pil. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih mengembangkan metode yang membuatnya peka terhadap darah. Saat Wang Lin muncul, dia merasakan darah yang cukup kuat untuk mencekiknya, meskipun tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Saat dia mundur, dia mengangkat tangan kanannya dan menutup mata kanannya, hanya menyisakan mata kirinya yang terbuka. Pupil mata kirinya berputar aneh dan dia tiba-tiba melihat ribuan jiwa yang kesal di sekitar Wang Lin. Ini semua adalah kultivator benua iblis hijau yang dibunuh oleh Wang Lin. Ketika dia melihat ini, pemuda dengan wajah seperti batu giok putih gemetar dan mundur dengan kecepatan penuh tanpa memperingatkan temannya. Sebuah kontras yang mencolok terbentuk antara dia dan kultivator bernama Qian ketika salah satu dari mereka mundur, sementara yang lainnya menyerang ke depan. Mencari kematian. Wang Lin mencibir. Saat kultivator bernama Qian mendekat, Wang Lin melambaikan tangannya dan kabut hitam menyebar. Teriakan terdengar dan boneka Yi Si muncul. Lidah merahnya keluar dari kabut dan menunjukkan senyuman kejam saat menerkam kultivator bernama Qian. Kultivasi kultivator ini sungguh luar biasa, namun dibandingkan dengan boneka Yi Si, ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat Yi Si muncul, mata kultivator bernama Qian melebar. Dia dipenuhi keringat dan krisis hidup dan mati memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya terdistorsi dan dia mengubah arah tanpa ragu untuk melarikan diri. Sial, bagaimana dia bisa memiliki boneka sekuat itu? Apa identitasnya? Untuk benar-benar memiliki boneka Void Tribulan tahap awal. Kultivator bernama Qian dipenuhi rasa takut, namun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan boneka Yi Si. Saat dia mundur, boneka itu menyusul dan dia dikelilingi oleh kabut hitam. Gemuruh menggelegar bergema di dalam kabut bersamaan dengan semburan darah. Adapun pemuda yang melarikan diri lebih dulu, dia dipenuhi rasa takut dan dengan cepat memperluas jarak antara dirinya dan Wang Lin. Dia akan menyatu dengan batasan dan berteleportasi. Wang Lin tetap tenang dan melihat ke arah kultivator benua iblis hijau yang akan pergi. Tangan kanannya mengulurkan kekosongan dan ini menyebabkan munculnya arus. Air itu membentuk tangan raksasa yang menjangkau ke arah pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, pemuda itu membuka kipas di tangannya. Di bagian depan kipas terdapat lukisan 10.000 kuda yang berlari kencang. Saat kipasnya terbuka, suara kuda tiba-tiba muncul.
Di saat yang sama, ilusi 10.000 kuda berlari kencang muncul di belakangnya. Laut bergetar saat kuda-kuda ilusi itu menyerang dan bertabrakan dengan lengan yang dibentuk Wang Lin dari laut. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh laut pil dan pusaran raksasa muncul. Pusaran itu berputar dan menyebabkan laut ikut berputar dengan cepat. Saat suara gemuruh bergema, lengan itu menghilang bersama 10.000 kuda. Sedangkan untuk pemuda, dia bergabung dengan batasan dan menghilang. Di sisi lain Laut Pil, dekat benua iblis hijau, tempat 3 bendera besar berada, pemuda muncul di samping wanita yang memegang kompas. Saat dia muncul, dia batuk darah. Wajahnya dipenuhi teror dan matanya masih menyimpan rasa takut. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, ada kecelakaan. Kemungkinan besar saudara Qian telah meninggal. Kapan benua banteng surgawi memiliki seorang kultivator seperti itu? Namanya Wang Lin. Saya harus segera melaporkan hal ini kepada guru. Wanita di sampingnya masih menatap kompas di tangannya. Matanya tertuju pada titik putih yang mewakili Wang Lin. Setelah sekian lama, ada kilatan niat membunuh di mata wanita itu dan dia dengan lembut berkata, dia ada di dalam formasi, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Dan saya sudah melaporkan masalah ini ke sekte. Ketiga leluhur telah mengirim kakak senior Void Cloud ke sini. Begitu kakak senior Void Cloud datang, pasukan dari 3 sekte juga akan tiba. Kita hanya perlu kakak senior untuk memurnikan Laut Pil menjadi pil setengah celestial dan meledakkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Semuanya akan berakhir kalau begitu. Kakak senior Void Cloud. Mata pemuda dengan wajah putih seperti batu giok dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia mendengar nama itu. Void Cloud sangat terkenal di benua iblis hijau dan bahkan di seluruh benua timur. Void Cloud, salah satu dari 4 jenius di benua timur. Dia tidak memiliki sekte tetap dan ketiga sekte utama di benua iblis hijau adalah sekte miliknya. Dia bisa pergi ke sekte manapun dan mempelajari mantranya. Dia adalah kakak laki-laki dari semua murid benua iblis hijau. Dikatakan bahwa kakak senior Void Cloud pergi ke benua utara dan bergabung dengan sekte Grand Empyrean Wu Feng untuk belajar Dao. Sekarang kultivasinya tidak terduga. Bersamanya, disinilah Wang Lin pasti akan mati. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih sangat bersemangat. Adapun Wang Lin, kultivator bernama Qian sama sekali bukan tandingan Yi Si. Pertarungan berakhir dengan tangisan dan tubuhnya roboh. Yi Si melahap tubuhnya, tetapi jiwa asal tetap ada karena perintah Wang Lin. Wang Lin mulai mencari jiwa asal dari kultivator bernama Qian sebelum macan putih dan teman-temannya. Setelah selesai mencari, dia melepaskan jiwa asal. Lidah boneka Yi Si menyerang jiwa asal tetapi Wang Lin menyegelnya dan menyimpannya terlebih dahulu. Yi Si terkejut dan menatap Wang Lin dengan tatapan tajam. Aku masih berguna untuk orang ini. Wang Lin memandang Yi Si dengan tatapan tenang yang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Teriakan Yi Si perlahan melemah di bawah tatapan Wang Lin. Ia menundukkan kepalanya dan tidak lagi berteriak. Ketika tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, jejaknya pada Yi Si menjadi lebih mendalam. Kecuali jika didorong hingga batasnya, ia tidak akan menolak perintah Wang Lin. 3 teman lama, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua di sini. Wang Lin berbalik untuk melihat macan putih dan teman-temannya, yang memiliki ekspresi rumit. Dia menggenggam tangannya dan tersenyum. Macan putih dan teman-temannya sangat emosional dan merasa malu. Wang Lin, karena benua iblis hijau telah bertindak, mereka akan bergerak seperti kilat. Pada saat ini, saya khawatir sebagian besar kultivator benua surgawi banteng telah terbunuh. Bagaimana kita akan pergi? Kura-kura hitam memandang Wang Lin dan menghela nafas. Burung vermilion merenung sejenak sebelum dia berkata, ini adalah pertama kalinya benua iblis hijau mencoba memasuki benua banteng surgawi dalam skala besar. Namun, mereka dihentikan oleh penghalang yang dipasang oleh nenek moyang sekte jiwa agung dan sekte Guiyi. Namun, mereka memulai dengan membunuh semua kultivator nakal banteng surgawi di Laut Pil, jadi tujuan mereka pasti bagus. Perubahan di sini ditutupi oleh benua iblis hijau sehingga sekte jiwa agung dan sekte Guiyi tidak mengetahui apa yang terjadi. Sebagai orang-orang dari benua banteng surgawi, kita harus pergi dan mengirim pesan kepada mereka. Kata macan putih dengan suara yang dalam. Ini bukan waktunya bicara, ayo pergi dulu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan banyak arus muncul. Arus membawa mereka maju. Mereka dengan cepat bergerak maju dan bertemu dengan para kultivator benua iblis hijau beberapa kali. Setiap kali mereka bertemu, Wang Lin segera menggunakan Ethereal Fire untuk membunuh mereka dalam sekejap.
Namun, saat mereka bergerak maju, semakin sedikit kultivator dari benua iblis hijau yang muncul. Pada akhirnya, tidak ada satupun, seolah menghilang. Ada yang tidak beres. Mata Wang Lin menyipit. Dia sudah berada tidak jauh dari benua Heavenly Bull. Mereka berada di dekat tepian. Saat mereka bergerak maju, dasar laut mulai naik dan mereka berempat terbang keluar dari laut. Langit gelap, tidak ada bulan malam ini. Dunia yang gelap membuat lautan menjadi kabur. Hanya hembusan angin yang menyebabkan ombak melonjak dan bergemuruh. Samar-samar orang bisa mencium bau darah yang tersembunyi di ombak. Keluar dari laut, mereka berempat melayang ke langit. Selain suara laut, semuanya sunyi. Macan putih dan kawan-kawan juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat sekeliling dan mata mereka berbinar. Mereka dikelilingi oleh kegelapan dan mereka hanya bisa melihat garis samar benua banteng surgawi. Kalian bertiga, lindungi aku. Saya akan melihat betapa kuatnya pembatasan ini. Wang Lin memfokuskan dirinya. Setelah merenung sebentar, dia menekankan tangan kanannya ke laut di bawah. Episode 1846 bertemu untuk pertama kalinya. Dengan ini, laut tetap sama, tapi dia meninggalkan sepotong perasaan ilahi di laut. Sepotong perasaan ilahi ini mungkin tampak tidak berguna saat ini, tetapi di masa depan, hal itu akan memainkan peran besar. Perasaan ilahi itu telah menyatu dengan laut, dan sangat sulit untuk dideteksi. Setelah melakukan ini, mata Wang Lin dipenuhi garis darah. Segera, matanya tampak menakutkan. Menggunakan matanya, yang berisi esensi pembatasannya, dia melihat ke langit dan ekspresinya berubah. Langit gelap tertutup lapisan kabut tipis. Kabut ini tidak terlihat oleh mata. Bahkan akal ilahi pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Hanya dengan menggunakan esensi pembatasannya dia dapat melihat semua ini dengan jelas. 1 lapis, 3 lapis, 7 lapis. Kabut di langit tipis tetapi memiliki 7 lapisan penuh. 7 lapisan kabut mengelilingi seluruh laut Pil. Itu seperti mangkuk yang terbalik dan menutupi Pil Si. Di atas lapisan ke-7, ada kompas. Itu adalah ilusi yang berputar perlahan dan mengeluarkan tekanan yang menyatu dengan 7 lapisan kabut. Kompas ini hanyalah ilusi, tidak nyata. Wang Lin mendongak dan samar-samar melihat bahwa kompas di atas 7 lapisan memiliki untaian aura yang terhubung ke sisi lain Laut Pil. Pusat formasi ini pasti telah menjadi padat dan berada di sana. Wang Lin merenung sambil melihat ke arah Laut Pil dan memikirkan sesuatu. Jika dia ingin esensi pembatasannya membentuk tubuh esensi sejati, dia perlu menyerap sejumlah besar pembatasan. Dia belum pernah melihat batasan yang menutupi Laut Pil, dan dia tergoda untuk menyerapnya. Namun, dia segera menahan godaan tersebut. Dia melambaikan tangan kanannya dan 2 mata raksasa muncul di belakangnya. Matanya dipenuhi garis darah dan sepertinya sedikit menghilangkan kegelapan. Saat 2 mata raksasa yang dipenuhi garis darah muncul, Wang Lin duduk dan menatap ke langit. Matanya bersinar saat dia mulai menyimpulkan batasan tersebut. Dia harus memecahkannya secepat mungkin. Saat dia mulai menyimpulkan, kedua mata raksasa itu juga memancarkan cahaya deduksi. Dia menatap ke langit sambil mencari cara untuk menembus 7 lapisan kabut. Semakin banyak garis darah muncul di mata Wang Lin dan 2 mata raksasa di belakangnya juga sama. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Macan putih dan rekan-rekannya serius saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk melindungi Wang Lin. Apakah mereka bisa pergi akan tergantung apakah Wang Lin bisa menghancurkan formasi ini. Setelah setengah dupa waktu berlalu, mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke langit 3 kali. Setiap kali dia menunjuk, garis darah akan keluar dari 2 mata raksasa di belakangnya. Orang luar tidak dapat melihatnya, tetapi dari pandangan Wang Lin, setiap garis terbang ke area di lapisan pertama yang kabutnya tipis. Ketiga garis tersebut dihubungkan menjadi satu membentuk lingkaran. Lingkaran ini adalah lubang kecil di lapisan kabut pertama yang tidak ada kabutnya. Meskipun lubangnya kecil, itu cukup untuk dilewati 1 orang. 7 lapisan kabut, dan setiap lapisan bergerak. Akan sulit untuk menembus batasan ini. Wang Lin merenung sambil melihat ke langit. Kedua tangannya bergerak dan dia menjentikkan 9 kali ke langit. Setiap kali, garis merah akan terbang keluar. 9 garis ini menembus lubang yang dibuatnya di lapisan pertama dan 4 garis masuk ke lapisan kedua. Mereka segera menemukan area serupa yang kabutnya tipis, lalu mereka terhubung membentuk lingkaran. Pada saat yang sama, 5 garis sisanya menembus lapisan kedua dan menggunakan metode yang sama untuk membentuk lingkaran di lapisan ketiga. Wang Lin telah menemukan metode untuk menembus 3 lapisan pertama. Macan putih dan teman-temannya tidak dapat melihat ini,
dan ketiganya sangat serius. Mereka memandang Wang Lin dengan cemas. Lagi pula, banyak waktu telah berlalu. Bahkan sekarang, tidak ada kultivator dari Sekte Iblis Hijau yang muncul. Aneh sekali, seperti ketenangan sebelum badai. Hal ini membuat mereka merasa tertekan. Wang Lin tetap tenang dan pikirannya terfokus pada batasan 7 lapisan. Semakin jauh dia melangkah, semakin dalam dia menemukan batasannya. Setelah 3 lapisan pertama, area kabut tipis tersebut sulit ditemukan. Tapi Wang Lin memiliki esensi pembatasan, jadi dia tidak hanya mengandalkan deduksi tetapi juga pada pandangan esensinya. Di matanya, semua pembatasan di dunia seakan berhenti. Setengah menit kemudian dan setelah menembus 3 lapisan pertama, mata Wang Lin berbinar dan dia menjentikannya 17 kali. 17 garis darah keluar dan menembus 3 lapisan pertama. Pada lapisan keempat, 6 garis membentuk lingkaran kecil yang kabutnya tipis. Sisanya garis-garis halus pada lapisan kelima dan membentuk lingkaran. Sekarang lingkaran untuk menembus kabut telah muncul di 5 lapisan pertama. Tetapi pada saat ini, Laut Pil bergemuruh. Suaranya sangat menggetarkan, dan laut tampak terbelah dua dengan garis bergerak cepat di tengahnya. Ini terlalu mendadak. Hal ini menyebabkan ekspresi Macan Putih dan teman-temannya berubah drastis. Pada saat ini, murid Wang Lin menyusut dan dia tidak ragu untuk berdiri. Mata raksasa di belakangnya menghilang dan dia melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Macan Putih dan teman-temannya dan menyerbu ke langit. Saat Wang Lin membawa Macan Putih dan teman-temannya ke langit, energi pedang yang sangat menakutkan datang dari garis tipis yang membelah laut menjadi 2. Garis tipis macam apa ini? Itu jelas merupakan potongan pedang. Ayunan pedang ini mampu membelah laut menjadi 2 hingga mencapai dasar. Kekuatannya sangat mengejutkan. Laut bergemuruh. Saat bayangan pedang muncul dari laut, laut bergemuruh dan terbelah menjadi 2. Gemuruh menggelegar bergema, dan seseorang dapat dengan jelas melihat dasar laut yang gelap di bawahnya. Bayangan pedang ini panjangnya ratusan kaki. Itu terbang keluar dari laut dan menyerang Wang Lin dan teman-temannya. Merasakan energi pedang ini, wajah Macan Putih dan kawan-kawan menjadi pucat. Burung Vermilion dan Black Tortoise terluka parah, jadi mereka batuk darah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah pedang Dao. Untuk tidak mengolah wilayah dunia dan hanya mengolah pedang. Untuk menggabungkan keinginan seseorang ke dalam pedang, untuk menggabungkan tubuh seseorang ke dalam pedang. Untuk memusnahkan semua emosi sampai seseorang menganggap dirinya sebagai pedang. Ini. Benua Iblis Hijau sebenarnya memiliki seorang kultivator yang ekstrim. Kura-kura hitam sangat berpengetahuan dan tersentak. Bayangan pedang itu sangat cepat dan langsung mendekat, tapi Wang Lin telah terbang lebih dulu. Dia membawa Macan Putih dan teman-temannya dan menyerbu ke dalam lubang kecil di lapisan kabut pertama. Dia tidak berhenti saat melewati lapisan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di belakangnya, bayangan pedang memotong batasan, membuat suara gemuruh bergema. 3 lapisan kabut pertama segera runtuh. Energi pedang yang mengandung kemauan kuat memasuki lapisan keempat. Keempat lapisan kabut segera runtuh juga. 1 serangan pedang untuk mematahkan 4 lapisan batasan. Bahkan Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat kekuatan serangan pedang ini. Dia berada di dalam lapisan kabut kelima dan dapat dengan jelas merasakan kabut bergetar. Kekuatan sombong yang unik bagi para penanam niat pedang bergemuruh di benak Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Surat wasiat ini hanyalah gempa susulan, tapi Wang Lin jelas merasakan betapa kejamnya surat wasiat itu. Tidak peduli apa tingkat kultivasi orang ini, dia pasti seseorang yang terkenal di benua Iblis Hijau. Mata Wang Lin berbinar saat dia menarik Macan Putih dan teman-temannya, yang dikejutkan oleh serangan pedang itu. Matanya berlumuran garis darah saat dia menyerang lapisan ke-6. Kabut di lapisan ke-6 sangat tebal dan tidak ada celah sama sekali. Namun, saat Wang Lin menyerang ke depan, tangannya membentuk segel dan batasan yang terbuat dari garis darah muncul di hadapannya untuk membentuk jaring kawat. Segera, ia bertabrakan dengan kabut lapisan ke-6. Dengan ledakan yang menggelegar, Wang Lin mengajak Macan Putih dan teman-temannya untuk secara paksa membuka lapisan ke-6. Void Cloud yang sederhana ini datang dari jauh. Mengapa rekan Daois terburu-buru untuk pergi? Suara rendah bergema di seluruh permukaan laut. Bayangan pedang yang menembus 4 lapisan pertama berubah menjadi seorang kultivator berwarna biru. Kultivator ini tampak seperti seorang pemuda. Dia mengenakan pakaian biasa tanpa hiasan sedikit pun. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya dan memberinya tampilan yang elegan. Dia sangat cantik tetapi sangat dingin, dan dia memegang pedang setinggi 7 kaki di tangannya.
Di langit yang gelap ini, sepertinya ada hawa dingin yang mengalir, dan pedang itu mengeluarkan kilatan dingin. Apa yang datang bukanlah tubuh asli Void Cloud melainkan sebuah avatar yang dibentuk oleh niat pedangnya. Meskipun itu adalah avatar, itu berisi 60% maksud pedangnya. Saat dia berbicara, dia melihat ke atas dan melangkah menuju lapisan kelima. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang di tangannya menyapu langit. Dengan sapuan ini, energi pedang bulan sabit terbang ke langit. Lapisan kabut kelima tiba-tiba runtuh. Hal ini memungkinkan Void Cloud melihat Wang Lin yang berambut putih, yang menatap dingin ke arahnya. Episode 1847 Kepercayaan tiba-tiba. Tatapan mereka bertemu saat ini, dan pikiran Wang Lin bergemuruh. Dia membawa macan putih dan rekan-rekannya ke lapisan ke-6 dan menyerbu ke lapisan ke-7. Wajahnya pucat dan ekspresinya serius. Sedangkan untuk Void Cloud, pikirannya juga bergemuruh saat dia melihat ke langit dengan tatapan aneh. Kupikir selain orang-orang tua itu, hanya Yun Yifeng yang bisa membangkitkan minatku pada benua banteng surgawi. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi hari ini. Dinginnya matanya. Dia juga orang yang kejam. Void Cloud tersenyum sambil memegang pedang dan melangkah ke langit. Wang Lin menyerbu ke lapisan ke-6. Hanya lapisan ke-7 yang tersisa sebelum dia bisa meninggalkan Pilsi bersama macan putih dan teman-temannya. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk memilih. Lapisan ke-7 adalah yang paling padat, dan dia tidak dapat menemukan celah dalam waktu singkat. Selain itu, dengan kultivator bernama Void Cloud di bawahnya, dia tidak punya banyak waktu. Mata Wang Lin bersinar saat dia terbang melewati lapisan ke-6. Energi pedang sepertinya akan menerobos ketika garis darah muncul di matanya dan dua mata merah muncul di belakangnya. Esensi pembatasan, gunakan esensi untuk memasuki batasan. Saat Wang Lin berteriak, dua mata raksasa di belakangnya tiba-tiba roboh. Garis darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam terbang di sekitar Wang Lin untuk membentuk meteor yang menabrak lapisan ke-7. Saat Wang Lin menyerang, lapisan kabut ke-6 di bawahnya runtuh. Energi pedang keluar, dan niat pedang yang kuat terasa seperti bisa menghancurkan segalanya. Rekan kultivator, tetap di sini. Suara Void Cloud bergema saat bayangan pedang menembus lapisan ke-6. Dengan cepat berubah menjadi bayangan pedang yang membelah surga dan terbang menuju Wang Lin. Jika Wang Lin dihentikan oleh energi pedang, dia tidak akan bisa meninggalkan lantai 7. Meskipun ini adalah saat krisis, Wang Lin telah menghadapi banyak musuh. Semakin berbahaya, dia akan semakin tenang. Saat energi pedang mendekat, dia berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Tubuh esensi sejatinya muncul dan telapak tangannya menunjuk ke langit. Kabut di lapisan ke-7 bergemuruh dan telapak tangan raksasa muncul. Cetak semangat perang. Itu bukan hanya satu. Tubuh asli esensi api Wang Lin juga mengangkat tangannya. Di dalam kabut, cetakan telapak tangan yang hampir terbakar muncul. Kedua cetakan itu menghantam energi pedang satu demi satu. Pada saat yang sama, di bawah Wang Lin dan Void Cloud, di laut yang terbelah dua, perasaan ilahi yang ditinggalkan Wang Lin di laut merasakan perintah Wang Lin. Laut melonjak dan cetakan telapak tangan raksasa yang terbuat dari air laut tiba-tiba muncul. Saat cetakan telapak tangan muncul, permukaan laut menurun drastis, seolah-olah air telah terkondensasi oleh cetakan telapak tangan hingga terbang ke angkasa. 3 cetakan telapak tangan, 2 di atas dan 1 di bawah, semuanya terbang menuju Void Cloud dan sinar energi pedang itu. Jejak telapak tangan Wang Lin mendekat terlebih dahulu dan bertabrakan dengan energi pedang. Semburan suara berderak bergema saat cetakan telapak tangan itu runtuh. Pada saat yang sama, cetakan telapak tangan dari tubuh esensi api yang sebenarnya turun. Tepat pada saat ini, inti sari air yang dibentuk oleh air laut terbang ke langit menuju Void Cloud dan energi pedangnya. Ini adalah perpaduan air dan api, gabungan serangan api dan pohon palem air. Saat api dan bekas palem air mendekat, air mengeluarkan kabut seolah-olah akan mengering. Pada saat yang sama, cetakan telapak tangan api tampak seperti akan padam karena tertutup uap air. Namun, esensi api dan air berasal dari tubuh Wang Lin, jadi tidak hanya tidak menghilang, tetapi mereka menjadi semakin kuat. Bahkan Wang Lin tidak menyangka bahwa menggunakan esensi air dan api secara bersamaan akan memberikan efek seperti itu. Telapak tangan yang terbentuk dari air laut mulai mendidih, dan uap air dalam jumlah besar menyebar. Itu membuat cetakan telapak tangan api terlihat kabur, namun apinya tampak lebih besar lagi. Pada saat ini, bahkan ekspresi Void Cloud menjadi serius. Dia mengayunkan pedangnya dan cetakan telapak tangan api bertabrakan dengan energi pedang. Pada saat yang sama, cetakan palem air menutup dari bawah.
Gemuruh keras bergema saat jejak air dan telapak tangan api bertabrakan, dengan Void Cloud dan energi pedangnya di tengahnya. Esensi air dan api menyatu dan membentuk kekuatan yang lebih kuat dari sekedar esensi tunggal. Kekuatan ini adalah gas. Gas adalah esensi yang sangat sulit didapat. Lebih tepatnya, hal itu tidak mungkin diperoleh. Seseorang harus menguasai esensi air dan api dan menggabungkannya untuk membentuk esensi gas. Esensi ini jauh lebih berharga daripada satu esensi. Saat esensi gas muncul, air dan pohon api segera runtuh, tetapi energi pedang Void Cloud runtuh untuk pertama kalinya. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Wang Lin mundur dan meminjam kekuatan untuk bergerak menuju lapisan ketujuh bersama Macan Putih dan rekan-rekannya. Tubuh Void Cloud bergetar dan dia mundur beberapa langkah saat air dan pohon palem api runtuh. Teriakan terdengar dan boneka Yi Si dilepaskan oleh Wang Lin. Itu dibebankan pada Void Cloud. Yi Si muncul terlalu tiba-tiba, seolah-olah sudah menunggu momen ini. Ia sangat cepat dan langsung mendekat. Tangan hitamnya meraih ke arah Void Cloud. Waktunya sangat tepat, dan niat membunuhnya mendekat. Ekspresi Void Cloud berubah dan dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Darah itu langsung berubah menjadi sinar energi pedang berwarna darah yang menebas Yi Si. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, energi pedang mendarat di Yi Si dan memotong lengan kanannya. Yi Si menangis dan tiba-tiba mundur. Namun, lengan kanan yang terpotong berubah menjadi 5 helai gas hitam dan mengalir ke tubuh Void Cloud. Void Cloud mengeluarkan erangan teredam dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kelima helai gas hitam itu mengandung niat membunuh yang kuat dan mulai menyebabkan kehancuran di dalam tubuhnya. Mereka sangat sulit untuk dihilangkan, karena juga mengandung kekuatan Dao kuno. Rekan kultivator Void Cloud, tidak perlu mengirim saya pergi lagi. Kita akan bertemu di masa depan. Di langit, suara Wang Lin bergema. Void Cloud mendongak dan melihat boneka Yi Si yang kehilangan lengan kanannya berubah menjadi kabut hitam. Kemudian dikumpulkan oleh Wang Lin. Kemudian Wang Lin membawa Macan Putih dan teman-temannya ke lapisan ketujuh dan menghilang tanpa jejak. Baru setelah Wang Lin pergi beberapa saat barulah Void Cloud tersenyum, hanya saja senyumannya sangat suram. Memasuki benua banteng surgawi pasti sangat menarik. Lain kali, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Untuk seorang kultivator kuat sepertimu, kamu harus menjadi tungku pedangku. Mata Void Cloud berbinar dan dia menjauh. Wajahnya sedikit pucat. Dia terluka dalam pertempuran itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyembuhkan, karena dia masih harus menyelesaikan perintah dari leluhur lama itu untuk memurnikan Laut Pil kembali menjadi setengah pil surgawi. Saat ini di Laut Pil, tidak ada satupun benua banteng surgawi yang tersisa. Semuanya sudah mati. Seluruh Laut Pil telah menjadi wilayah benua iblis hijau. Di luar Laut Pil, di atas benua banteng surgawi, Wang Lin terbang sejauh puluhan ribu kilometer. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia berbalik dan melihat batasan di sekitar Laut Pil dengan tatapan yang kejam. Harimau putih, kalian bertiga pergi. Aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Tempat ini jauh dari Sekte Jiwa Agung tetapi dekat dengan Sekte Guiyi. Jika kalian ingin melaporkannya kepada mereka, kalian harus bergegas. Adapun Sekte Jiwa Hebat, saya akan memberitahu mereka. Wang Lin memandang Pil Si dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Ini adalah pesan giok dari Sekte Jiwa Agung. Setelah meninggalkan pesan, Wang Lin melambaikan tangannya dan batu giok itu dengan cepat menghilang. Karena struktur pesan giok, mereka beberapa kali lebih cepat daripada kultivator, namun Wang Lin tidak tahu persis kapan Sekte Jiwa Agung akan menerimanya. Setelah melihat pesan giok, Macan Putih dan kawan-kawan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang digunakan oleh Sekte Jiwa Agung secara internal. Mereka memandang Wang Lin seolah ingin berbicara, tetapi mereka menahan diri. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari Pil Si. Dia memperhatikan ekspresi mereka dan perlahan berkata, saya telah bergabung dengan Sekte Jiwa Agung dan menjadi seorang tetua. Hati-hati di jalan. Macan Putih dan teman-temannya menggenggam tangan mereka. Mereka tidak mengucapkan terima kasih, tapi entah itu masalah ini atau apa yang terjadi di dunia gua, mereka mengingatnya di dalam hati. Kalian juga berhati-hati. Wang Lin mengungkapkan senyuman tulus. Dia menggenggam tangannya ke arah mereka dan melihat ke arah burung vermilion. Burung vermilion menghela nafas seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga dengan cepat terbang menuju Sekte Guiyi.
Setelah mereka bertiga menghilang dari cakrawala, Wang Lin berbalik menuju Laut Pil dan niat membunuh muncul di matanya. Sejak tiba di benua astral abadi, saya tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Void Cloud, jika aku tidak memanfaatkan kenyataan bahwa kamu terluka untuk membunuhmu, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Jeritan Yixi masih bergema di hati Wang Lin, dan hatinya terasa sakit. Kultivasi Void Cloud itu sangat aneh. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, selain energi pedang yang mengejutkan. Wang Lin telah menghapus perasaan ilahi Yan Lu dari dua harta yang dia menangkan darinya. Labu dengan 30 juta jiwa Dao dapat melepaskan serangan yang sangat kuat, meskipun hanya ada satu kesempatan. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, dia menyerbu menuju Laut Pil. Perilakunya terlihat sembrono, namun dia yakin Void Cloud tidak akan mengharapkan dia kembali setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk pergi. Inilah yang membuat Wang Lin bertekad. Jika saya ingin membunuh Void Cloud, saya harus mendapatkan kompas yang mengontrol formasi. Ini adalah orang pertama yang ingin dibunuh Wang Lin sejak dia tiba di benua astral abadi. Episode 1848 tersembunyi. Wang Lin bergerak maju dan muncul di atas Laut Pil. Di bawahnya ada batasan yang tidak terlihat. Dengan adanya batasan di sana, dia tidak khawatir akan ditemukan oleh para kultivator di dalam batasan tersebut. Namun Wang Lin masih sangat berhati-hati dan menyembunyikan auranya. Dia bergerak seperti hantu saat dia terbang menuju sisi lain Laut Pil. Dengan beberapa langkah, Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit dekat benua iblis hijau. Di sini, bahkan langit pun memiliki sejumlah besar kultivator benua iblis hijau. Semua kultivator ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka berada pada langkah kedua, sementara beberapa lainnya adalah kultivator langkah ketiga. Jumlahnya tidak banyak, tapi masih bisa dilihat sesekali. Ketika mereka lewat, indera keilahian mereka menyapu area itu seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Semakin banyak kultivator benua iblis hijau muncul, kultivator Arcane Void muncul, menyebabkan Wang Lin bergerak lebih lambat. Setelah merenung sedikit, dia terjun ke dalam batasan tak kasat mata di bawah. Matanya dipenuhi garis darah saat dia membenamkan dirinya dalam kabut. Wang Lin memiliki esensi pembatasan. Pada saat ini, dia bisa meniru batasan di sekitar Laut Pil dengan esensi batasannya, jadi dia yakin dia tidak akan diperhatikan dalam waktu singkat. Setelah memasuki lapisan kabut ketujuh, Wang Lin dengan hati-hati bergerak di dalam kabut untuk menemukan kompas yang menjadi pusat pembatasan ini. Saat dia semakin dekat ke benua iblis hijau, semakin banyak kultivator benua iblis hijau terbang di atasnya. Para kultivator ini seringkali berkelompok yang terdiri dari puluhan orang. Mereka seringkali memasang ekspresi serius saat terbang. Setidaknya ada puluhan ribu kultivator di sini. Dengan begitu banyak kultivator, jika mereka mengatakan mereka tidak menyerang benua banteng surgawi, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Wang Lin berubah menjadi kabut, lalu dia menatap para kultivator benua iblis hijau di atasnya dan menghela nafas. Pembantaian antar sekte dan kekejaman antar benua terjadi sama di mana-mana. Itu seperti ini di dunia gua, dan benua astral abadi juga sama. Tidak ada hukum di dunia ini. Yang ada di sana karena kultivator yang kuat ada untuk menekan semua orang, jadi mereka tidak berani berpikir lain. Sambil merenung dalam diam, mata Wang Lin menyipit dan dia mendongak. Dia merasakan fluktuasi yang kuat dari kejauhan. Ini bukan berasal dari seorang kultivator tetapi sebuah harta karun. Ketika dia melihat ke atas, 100 kultivator benua iblis hijau terbang lewat. Ada 4 kultivator Arcane Void, dengan satu di setiap sisi, bertindak seperti pengawal. Di tengah-tengah tim ini, ada sebuah drum raksasa yang berukuran sekitar 1000 kaki. Drum ini benar-benar hitam dan bahkan permukaannya pun hitam. Sejumlah besar binatang buas muncul dari sisinya dan aura suram menyebar. Ada banyak sekali jiwa kebencian di sekitar drum. Mereka mengeluarkan teriakan hening yang membentuk riak tak terlihat yang menyebar. Drum ini sepertinya sangat berat. Ada hampir 100 kultivator yang menggunakan kultivasi penuh mereka untuk membawanya, tetapi mereka terbang ke depan dengan lambat. Saat Wang Lin melihat drum besar itu, matanya menyipit. Dia berubah menjadi gas dan tidak bergerak. Dia jelas merasakan seorang kultivator bersembunyi di dalam drum besar. Kultivator ini sepertinya menyatu dengan Wang Lin, dan ketika melewati Wang Lin, perasaan ilahi menyebar darinya. Setelah memindai area tersebut, perlahan-lahan ia pergi. Setelah 100 kultivator pergi, Wang Lin melihat garis samar drum dan mulai merenung.
Harta karun yang menyatu dengan seorang kultivator. Setelah ini, Wang Lin melihat 8 drum yang sama. Dia juga melihat harta karun besar lainnya yang jelas-jelas digunakan untuk pembantaian skala besar antar sekte. Harta karun ini berukuran hampir 1000 kaki. Aura mengejutkan menyebar darinya, membentuk tekanan. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Aku harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin dan pergi. Jantung Wang Lin berdebar kencang, tapi ini membuatnya lebih tenang. Dia menyatu dengan pembatasan dan perlahan-lahan bergerak mendekati benua iblis hijau. Di sini, dia merasakan kehadiran pusat pembatasan. Itu ada di depan. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak menembus kabut. Tak lama kemudian, dia melihat 3 bendera berkibar di langit. Ketiga bendera ini bergerak mengikuti angin dan berkibar di udara. Riak bergema dari mereka. Itu jelas luar biasa. Di bawah 3 bendera, ada seorang wanita cantik. Dia memegang kompas di tangannya dan saat ini mengerutkan kening saat melihatnya. Selanjutnya wanita itu, Wang Lin melihat seseorang yang pernah dia temui sebelumnya. Itu adalah pria muda dengan wajah putih seperti batu giok. Dia memegang kipas angin di tangannya dan melihat ke bawah ke laut. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Ada ratusan kultivator berjubah hijau di sekitar mereka. Mereka seperti penjaga dan tetap tidak bergerak saat berkultivasi dengan mata tertutup. Termasuk wanita itu, tidak ada yang tahu bahwa Wang Lin berada di lapisan ke-7 dari batasan tak kasat mata di atas mereka. Wang Lin dengan dingin menatap mereka dan terutama kompas di tangan wanita itu. Itulah kompasnya. Setelah saya mendapatkannya, saya tidak perlu bersembunyi di dalam lapisan kabut. Itu adalah satu-satunya hal yang dapat mengetahui bahwa saya memasuki Laut Pil. Wang Lin memiliki esensi pembatasan dan telah mempelajari pembatasan ini sebentar, jadi dia tahu bahwa kunci dari pembatasan ini adalah kompas itu. Hanya dengan kompas di tangan tidak ada yang tahu dia telah memasuki Lautan Pil. Kemudian dia bisa menemukan Void Cloud, membunuhnya, dan melarikan diri dengan selamat. Kompas juga merupakan kunci untuk menemukan Void Cloud. Sangat sulit menemukan satu orang pun di Laut Pil yang luas ini, dan dia hanya bisa mengandalkan kompas. Namun, ini adalah situasi yang sulit. Jika dia ingin mendapatkan kompas, dia tetap harus keluar, maka orang-orang di bawah akan tahu dia telah tiba. Semuanya harus cepat, saya tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi dan saya tidak bisa membiarkan wanita itu mengirimkan informasinya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat ke 100 kultivator di bawah dan 3 bendera besar. Ketiga bendera itu seharusnya menjadi alat pelindung. Ini akan menjadi sedikit sulit. Wang Lin tetap tidak bergerak di dalam kabut saat dia melihat ke bawah dan mulai merenung. Di bawah 3 bendera besar, wanita itu melihat kompas di tangannya dan mengerutkan kening lebih keras. Aneh, yang jelas tidak ada lagi kultivator asing yang tersisa, namun masih ada lapisan riak yang muncul. Ini jelas merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pembatasan ketika mendeteksi sesuatu yang tidak normal. Kompas di tangan wanita itu dipenuhi titik-titik hijau dan tanpa satu titik putih pun, namun ada gelombang riak seperti fluktuasi yang konstan di permukaan air. Mata wanita itu berbinar. Tangan kirinya terus membentuk segel yang mendarat di kompas, namun dia tetap tidak menemukan apapun. Tindakannya menarik perhatian pemuda dengan kipas angin di sebelahnya. Dia melangkah maju untuk melihat kompas dan tersenyum. Jangan terlalu paranoid. Dengan kakak senior Void Cloud di sini, semuanya akan baik-baik saja. Wanita itu diam-diam merenung sejenak dan mengangguk. Saudara senior Void Cloud telah bertindak, dan pil si akan segera menghilang. Lalu kita bisa melihat kekuatan dari setengah pil surgawi yang legendaris. Wanita itu melihat ke kejauhan. Wang Lin berada di dalam kabut di langit dan samar-samar mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia juga memperhatikan beberapa petunjuk dari ekspresi mereka, dan jantungnya berdetak kencang. Namun, pada saat ini, gemuruh yang menggelegar datang dari Laut Pil, dan mulai melonjak dengan hebat. Ombak mulai mengamuk melintasi lautan. 9 pusaran muncul di berbagai titik di Laut Pil. Pusaran itu berputar perlahan, tapi suara gemuruh yang menggemparkan surga bergema. Kakak senior sudah mulai. Wanita itu berhenti melihat kompas di tangannya dan melihat ke kejauhan dengan harapan di matanya. Pada saat yang sama, sekelompok sekitar selusin kultivator terbang keluar dari laut dan terbang menuju tempat wanita itu berada. Ini adalah sekelompok tentara iblis hijau yang mengikuti perintah wanita itu dan kembali. Lebih dari selusin tentara iblis hijau dengan cepat terbang melintasi langit. Mereka tidak menarik perhatian wanita atau para kultivator di sekitarnya. Jelas sekali bahwa gerakan semacam ini sangat umum terjadi.
Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada kilatan cahaya hantu di mata Wang Lin saat dia bersembunyi di balik kabut pembatas di langit. Dia berubah menjadi seuntai asap. Saat kelompok kultivator benua iblis hijau terbang, dia bergegas keluar dan memasuki telinga salah satu kultivator. Saat dia masuk, kultivator itu berhenti sejenak dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Namun, kebingungan itu segera digantikan dengan ketenangan, dan dia dengan cepat mendekati ketiga bendera dan wanita di bawahnya. Namun, saat Wang Lin keluar dari kabut dan memasuki telinga kultivator, kompas di tangan wanita itu sedikit bergetar seolah memberi peringatan. Wanita itu segera menunduk, namun saat dia menunduk, semuanya sudah berakhir. Pria muda di sebelah wanita itu memperhatikan perubahan ekspresinya dan dengan cepat bertanya, "Ada apa?" "Sesuatu yang salah." Kompas bergetar dengan sendirinya sebagai peringatan. Itu pasti karena seorang kultivator non-benua iblis hijau telah memasuki Laut Pil. Ekspresi wanita itu sangat serius. Orang ini pandai bersembunyi dan saya tidak dapat langsung menemukannya. Kakak senior Zhao, bantu aku. Saya akan membalikkan kompas untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu. Pria muda dengan wajah seperti batu giok putih mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di punggung wanita itu tanpa ragu-ragu. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia menatap kompas di tangannya dan, menggunakan metode yang diajarkan gurunya, tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke arah kompas. Dia tidak memperhatikan lebih dari selusin kultivator benua iblis hijau yang dia kirim dan kembalikan. Mereka semakin dekat dengannya. Tatapan tersembunyi dari niat membunuh muncul di dalam selusin kultivator ini. Episode 1849 Pil Surgawi Lautan Pil. Kompas di tangan wanita itu mulai kabur saat dia terus memasang segel di atasnya. Itu akan membalikkan waktu dan mengungkapkan adegan Wang Lin berubah menjadi asap dan mengambil alih salah satu kultivator berjubah hijau. Pada saat ini, kelompok kultivator Wang Lin berada masih 10.000 kaki dari wanita itu. Kultivator Wang Lin melangkah maju dan melewati beberapa kultivator. Ketika mereka memandangnya dengan kaget, dia tiba di belakang kultivator di depan kelompok. Kultivator di depan adalah seorang pria parubaya di langkah ketiga, di sekitar Nirwana Void. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan berbalik. Mata kultivator yang dikendalikan Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan asap aneh keluar dari dahinya dan memasuki mata pria parubaya itu. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Ketika itu terjadi, tubuh pria parubaya itu gemetar dan menunjukkan sedikit perlawanan. Namun perjuangan itu segera sirna dan tergantikan dengan ketenangan. Wanita yang menatap kompas itu juga gemetar. Kompas di tangannya mulai bergetar hebat. Saat hendak mengungkapkan apa yang telah terjadi, pria parubaya yang diambil alih oleh Wang Lin menyerang wanita yang berada 10.000 kaki jauhnya. Saya menemukan setetes cairan hitam dan saya tidak tahu apa itu. Pria parubaya itu berkata dengan suara serak sebelum terbang lebih dari 1.000 kaki. Ketika para kultivator yang duduk di sana membuka mata mereka, pria parubaya itu mengeluarkan setetes cairan hitam dan terbang ke depan. Saat tetesan cairan hitam muncul, gelombang esensi air yang kuat muncul. Saat wanita itu mendengar suara pria parubaya, dia mendongak dan melihat setetes cairan hitam. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan. Mata wanita itu penuh dengan keterkejutan. Meminjam momen keterkejutan, pria parubaya yang dikendalikan oleh Wang Lin terbang beberapa ribu kaki lagi. Dia kini hanya berjarak beberapa ribu kaki dari wanita itu. Namun, saat dia berada dalam jarak 1.000 kaki, ketiga bendera tersebut menyebabkan riak bergema dan mengeluarkan suara siulan yang keras. Di saat yang sama, kompas di tangan wanita itu dengan jelas menunjukkan pemandangan Wang Lin berubah menjadi kabut dan memasuki telinga pria parubaya. Berhenti. Hati wanita itu bergetar dan dia menjerit. Dia hendak mundur, dan pemuda dengan wajah seperti batu giok putih itu juga dipenuhi rasa takut. Esensinya, sebarkan. Saat wanita itu berteriak, pria parubaya yang dikendalikan oleh Wang Lin berteriak. Tubuhnya roboh dan seuntai asap keluar dan berubah menjadi Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, cairan hitam yang dia berikan pada wanita itu meledak. Cairan seperti tinta hitam dengan cepat menyebar, dan segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki menjadi hitam. Ratusan kultivator baru menyadari apa yang terjadi ketika mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuh mereka dengan cepat membusuk dan langsung berubah menjadi cairan hitam. Bahkan lebih dari selusin kultivator berjubah hijau di belakang Wang Lin tidak dapat melarikan diri dari tinta hitam tepat waktu dan semuanya mati. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari belakang Wang Lin.
Boneka Yixi yang kehilangan lengan kanannya menyerbu ke arah ketiga bendera tersebut. Terdengar ledakan keras saat Yixi memecahkan salah satu bendera dan menyerang dua bendera lainnya. Semua ini terjadi saat wanita itu berkata, "Berhenti." Wang Lin melangkah maju dan mendekat dalam jarak 1000 kaki dalam sekejap saat wanita dan pria muda itu mundur. Pemuda itu mengenali Wang Lin dan ketakutan. Wanita itu menekankan tangan kirinya pada kompas dan hendak melaporkannya kepada yang lain. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk mereka berdua. "Berhenti." Dengan satu kata, benang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia dan melilit wanita dan pria muda itu. Tubuh mereka gemetar dan dihentikan sepenuhnya oleh Wang Lin. Ketakutan pria muda itu semakin kuat dan tangan kiri wanita itu berjarak kurang dari 1 inci dari kompas tetapi membeku di udara. Wang Lin langsung mendekat dan mengambil kompas dari wanita itu. Tak ada belas kasihan di hatinya saat telapak tangan kirinya mendarat di dahi wanita itu. Tubuh wanita itu berubah menjadi kabut darah dan bahkan jiwa aslinya pun ikut runtuh. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan embusan angin meniupkan kabut darah ke arah pemuda itu. Saat kabut darah menyelimuti pemuda itu, Wang Lin mengayunkan tangannya dan ada kilatan cahaya darah. Pedang darah mengikuti dan memenggal kepala pemuda itu. Pada saat inilah juga gemuruh menggelegar dan bendera kedua dan ketiga dipatahkan oleh lengan kiri Yixi. Semua tinta hitam dalam jarak 10.000 kaki menyusut kembali menjadi setetes cairan hitam di hadapan Wang Lin, dan dia menelannya kembali ke dalam tubuhnya. Semuanya berakhir, ratusan kultivator tewas. Wanita dan pemuda bernama Zhao juga tewas. Bahkan 3 bendera besar pun hancur. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Dia ingin semuanya cepat selesai. Dia menyingkirkan Yixi dan menghilang ke laut. Di dalam laut, Wang Lin dengan cepat maju ke depan. Dia memegang kompas dan perasaan ilahinya mengalir ke dalam. Matanya dipenuhi garis darah saat esensi pembatasnya mengalir masuk. Dia menghapus perasaan ilahi dari kompas, menjadikannya miliknya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melakukan ini, tapi Wang Lin memiliki esensi pembatasan, jadi dia bisa melakukannya. Dengan kompas di tangannya, dia mengendalikan batasan di atas Laut Pil. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan hati-hati berenang melalui Laut Pil dan dengan hati-hati melihat kompas. Dia bisa melihat bahwa di dalam Laut Pil, hanya ada 3 hingga 5 titik hijau, dan salah satunya sangat mempesona. Titik-titik hijau yang tersisa semuanya berada di atas laut. Jelas sekali tidak nyaman untuk tetap berada di dalam laut saat Void Cloud sedang menyempurnakannya. Menatap titik hijau yang mempesona, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. "Void Cloud, kamu selanjutnya." Wang Lin bergabung ke dalam formasi pembatasan dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tengah Laut Pil. Saat tubuhnya muncul, dia melihat laut di sekitarnya berputar, dan suara gemuruh bergema. Dia merasa seperti akan ditarik bersama laut. Melihat kompas, dia tidak jauh dari Void Cloud. Namun, Wang Lin melihat sekeliling ke laut yang sedang ditarik. "Mungkin saya tidak perlu menyerahkan 30 juta jiwa Dao." Wang Lin merenung dan tidak lagi bergerak maju. Sebaliknya, dia tenggelam ke dasar laut dan menyembunyikan dirinya. Gelombang dahsyat sepertinya melanda Laut Pil sementara suara gemuruh terus berlanjut. 8 pusaran berputar di sepanjang tepinya, dengan pusaran ke-9 di tengah Laut Pil. Pusaran ini berputar semakin cepat. Segera, 8 pusaran berkumpul di laut dan mulai berputar dengan pusaran ke-9 sebagai pusatnya. Jauh di dalam pusaran ke-9 terdapat Void Cloud. Wajahnya agak pucat dan tangannya terus membentuk segel. Rumor mengatakan bahwa pil si terbentuk ketika Celestial Pil mendarat di sini. Namun, kenyataannya itu bukanlah pil surgawi yang lengkap, hanya setengahnya. Mata Void Cloud bersinar dan tangan kanannya meraih kekosongan di hadapannya. "Pil si, padatkan." Dengan keras, pusaran mulai berputar lebih cepat. Saat mereka mengembun, ukuran laut mengecil dan untaian energi surgawi menyebar. Laut Pil itu seperti sebuah cekungan, dan di tengahnya ada pusaran raksasa yang menarik air. Di langit, puluhan ribu kultivator benua iblis hijau melihat ke bawah. Mereka sedang menunggu Void Cloud memadatkan setengah pil surgawi untuk membuka penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Wang Lin juga bersembunyi di dalam pusaran. Dia sedang menunggu Void Cloud memadatkan pil surgawi sebelum meluncurkan serangannya. Waktu perlahan berlalu. Void Cloud tidak bisa mengamati sekelilingnya sama sekali. Puluhan ribu kultivator di langit semuanya memusatkan perhatian mereka pada Void Cloud. Tidak ada seorang pun yang menduga ada kultivator dari benua banteng surgawi yang akan tetap berada di Laut Pil setelah membersihkannya berkali-kali. Dengan pembatasan di sini, tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di dalam.
Bahkan pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa 3 bendera besar telah rusak dan kompas telah berganti pemilik. Pada saat ini, pandangan mereka semua tertuju pada Void Cloud. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada menyaksikan salah satu dari 4 jenius, Void Cloud, memurnikan Laut Pil menjadi pil surgawi. Bahkan Void Cloud tidak menyangka Wang Lin akan kembali setelah pergi. Dia berada di dalam pusaran ke-9 dengan ekspresi serius di wajahnya, dan tangannya membentuk segel, menyebabkan pusaran itu bergemuruh. Pusaran itu dengan cepat menyusut dari ukurannya yang tak berujung menjadi kurang dari 1 juta kaki. Air laut di pil si raksasa dimurnikan menjadi pusaran setinggi 1 juta kaki. Adegan ini membuat bersemangat para kultivator benua iblis hijau di langit. Void Cloud mengungkapkan senyuman. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan suara gemuruh ke langit saat kultivasinya meletus. Kultivasinya sangat aneh. Bahkan pada saat ini, mustahil untuk merasakan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Seseorang hanya bisa merasakan gelombang energi pedang yang kuat. Niat pedang mengelilingi area tersebut. Guru mengizinkan saya datang untuk membentuk pil surgawi dari Laut Pil untuk meningkatkan reputasi saya 1 langkah di atas 3 lainnya. Kemudian, sebagai jenius nomor 1 di benua timur, saya harus pergi ke ibu kota kekaisaran di benua tengah untuk mendapatkan kualifikasi memasuki kuil leluhur. Mata Void Cloud berbinar. Air laut setinggi 1 juta kaki mulai mengembun lagi menjadi 500.000 kaki, lalu menyusut lagi hingga 300.000 kaki. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, hanya area seluas 300.000 kaki yang tertutup air. Rumput laut dan karang terungkap, dan banyak binatang di laut meledak. Episode 1850 Pil Surgawi runtuh. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh Laut Pil. Void Cloud sangat serius saat tangannya terus membentuk segel yang berbeda. Air laut setinggi 300.000 kaki mengembun lagi menjadi 100.000 kaki. Wajah Void Cloud pucat. Bahkan baginya, ini bukanlah beban kecil. Ketika laut mengembun hingga 100.000 kaki, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah botol giok muncul. Dia menghancurkan botol itu dan setetes cairan emas keluar. Saat setetes cairan emas ini muncul, energi surgawi yang padat muncul. Energi langit begitu padat, rasanya seperti padat. Void Cloud menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kanannya. Setetes cairan emas terbang menuju pusaran laut di depannya. Pil laut dibentuk oleh pil surgawi. Banyak orang mengetahui hal ini. Banyak orang ingin memperbaikinya kembali menjadi pil surgawi, tetapi tidak ada yang berhasil karena mereka kehilangan primernya. Primernya adalah setetes cairan emas ini. Void Cloud tersenyum. Setetes cairan emas ini sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh benua iblis hijau setelah mencari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini dulunya milik pil surgawi yang membuat Laut Pil. Tampaknya, mustahil untuk mereformasi pil surgawi. 100.000 kaki adalah batasnya. Banyak orang harus berhenti di ketinggian 100.000 kaki dan tidak dapat memadatkannya lagi. Air laut akan menyebar dan kemudian kembali menjadi Laut Pil. Tapi kali ini, karena dia, Void Cloud, telah memutuskan untuk bertindak, dia sudah siap sepenuhnya dan tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Saya secara pribadi akan menyempurnakan pil surgawi dan menghancurkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Ini seharusnya cukup untuk menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi. Void Cloud tersenyum dan air di depannya berubah drastis setelah menyerap setetes cairan emas. Laut seakan mendidih dan mulai bergolak hebat. Tiba-tiba menyusut dari ketinggian 100.000 kaki, menembus ambang batas ini, dan berubah menjadi 50.000 kaki, 30.000 kaki, 10.000 kaki. Semakin kecil kondensasinya, semakin kuat pil surgawinya. 10.000 kaki saja tidak cukup. Void Cloud menutup matanya dan niat pedang yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya, menutupi pusaran laut. Inilah dia yang sepenuhnya mengintegrasikan akal ilahi ke dalam pusaran laut tanpa menahan apapun. Gemuruh menggelegar bergema. Saat semua kultivator di langit menyaksikan, air laut setinggi 10.000 kaki menyusut menjadi 8.000 kaki, 5.000 kaki, 3.000 kaki. Ini belum berakhir. Itu dengan cepat menyusut hingga 1.000 kaki. Saat menyusut, pusaran air laut tidak lagi terlihat jelas. Dalam sekejap, setengah pil surgawi mulai terbentuk di dalam. Namun, pada saat ini, tidak ada gangguan yang diperbolehkan, karena ini adalah tahap terakhir dari pemadatan setengah pil surgawi ini. Pil tersebut sangat tidak stabil, dan jika diganggu, kemungkinan besar akan meledak lebih awal. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Inilah sebabnya mengapa benua iblis hijau telah membersihkan seluruh Laut Pil, untuk memastikan tidak ada yang salah sebelum Void Cloud bertindak.
Namun, karena pembatasan tersebut, tidak ada yang mengetahui keberadaan Wang Lin. Pembatasan ini sekarang menjadi milik Wang Lin. Jika dia ingin menyembunyikan dirinya, maka tidak ada yang bisa mendeteksi dia di dalam formasi. Void Cloud akan berhasil, tetapi pada saat ini, aura muncul dari rumput laut di bawahnya. Aura ini adalah Wang Lin, dan begitu dia muncul, dia mengambil langkah maju. Dia langsung menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di luar air laut setinggi 1000 kaki yang akan dimurnikan oleh Void Cloud kembali menjadi pil surgawi. Meskipun Wang Lin muncul dengan sangat tiba-tiba, indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya secara instan. Beberapa orang di langit segera menyadarinya. Ekspresi mereka berubah dan mereka menyerang Wang Lin. Meski cepat, Wang Lin lebih cepat. Dia bergabung dengan batasan tersebut dan muncul di luar air laut setinggi 1000 kaki yang sedang dimurnikan oleh Void Cloud. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang darah muncul dan menebas. Dia tidak mengiris ke arah Void Cloud tetapi pusaran laut setinggi 1000 kaki. Berhenti. Teriakan mengejutkan datang dari langit untuk menghalangi Wang Lin, tapi keinginan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan. Void Cloud telah memfokuskan dirinya sepenuhnya pada air laut, dan sangat sulit untuk membagi perhatiannya. Wang Lin juga muncul dengan sangat tiba-tiba. Waktunya luar biasa. Namun Void Cloud tidak menjadi salah satu dari 4 jenius secara kebetulan. Saat pedang Wang Lin turun, dia benar-benar membuka matanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak punya waktu untuk terkejut. Dia segera menggigit lidahnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, perasaan ilahi dengan cepat menarik diri dari air laut. Seteguk darah itu segera berubah menjadi bayangan pedang dan bertabrakan dengan pedang darah. Terdengar suara keras saat mereka bertabrakan. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan pedang darah itu terlempar ke belakang. Wajah Void Cloud pucat dan bayangan pedang yang terbentuk oleh darah meledak. Itu kamu. Ekspresi Void Cloud sangat tajam dan kesadaran ilahinya dengan cepat menghilang. Setelah inderanya kembali, dia bisa membebaskan tubuhnya untuk melawan Wang Lin. Dia hanya perlu menunda Wang Lin beberapa saat agar ratusan kultivator di atas turun. Maka akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melarikan diri. Tapi Wang Lin sudah menunggu lama, dan dia selalu merencanakan beberapa langkah ke depan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Void Cloud kabur. Dia telah memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk waktu yang dibutuhkan para kultivator di atas untuk tiba. Pembatasan ada di tangan Wang Lin, dan dengan kendali Wang Lin, mereka tidak dapat bergabung dengan pembatasan tersebut. Mereka hanya bisa terbang menuju Wang Lin. Namun, saat mereka mendekat, batasannya tiba-tiba berubah dari hanya bisa masuk, menjadi hanya bisa keluar. Pembatasan tersebut juga menyusut drastis dan muncul di hadapan ratusan kultivator yang turun. Ratusan kultivator melanggar batasan tersebut dan diblokir. Namun dampaknya menyebabkan pembatasan tersebut bergetar dan menunjukkan tanda-tanda putus. Namun, Wang Lin tidak ingin menjebak mereka, dia hanya butuh waktu. Dengan formasi yang menunda mereka, itu sudah cukup. Saat kesadaran ilahi Void Cloud hendak menarik diri dari air, pedang darah Wang Lin terlempar ke belakang. Namun, tubuh asli esensi apinya muncul, menangkap pedang darah, dan menebasnya sekali lagi. Dengan ini, lautan api memenuhi area tersebut, dan waktunya sangat tepat. Itu terjadi langsung setelah serangan pertama, dan meskipun serangan pertama telah gagal, serangan kedua adalah serangan yang sebenarnya. Serangan ini mendekat. Mata Void Cloud memerah, dan dia mengeluarkan suara gemuruh saat serangan itu memotong pusaran laut. Ketika pusaran itu dipotong, ia berhenti berputar. Aura destruktif datang dari air laut setinggi 1000 kaki. Aura ini terasa seperti bisa menghancurkan dunia berkali-kali. Itu cukup kuat untuk membunuh semua yang terlihat. Void Cloud masih memiliki sebagian kesadaran ilahi di dalam air laut. Ketika air laut dipotong, aura destruktif menyebar dan perasaan ilahi di dalamnya hancur, menyebabkan dia batuk darah. Dia mundur tanpa ragu-ragu, dan saat ini, dia tidak lagi peduli pada Wang Lin atau air laut. Meskipun dia datang ke sini dengan avatarnya, jika avatar ini mati dan niat pedangnya runtuh, tubuh aslinya akan mengalami pukulan yang sulit untuk dipulihkan. Juga pada saat ini, ratusan kultivator menyerang dan pasukan puluhan ribu kultivator gemetar. Mereka merasakan aura destruktif yang dapat memusnahkan semua kehidupan yang menyebar ke segala arah, mengabaikan batasan tersebut. Pil surgawi akan meledak. Dalam sekejap, puluhan ribu kultivator kehilangan inderanya dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Mereka ingin bergabung dengan formasi dan pergi,
Tetapi dengan Wang Lin yang mengendalikan formasi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Wang Lin berbalik tanpa ragu-ragu dan mengambil langkah menuju benua surgawi banteng. Riak bergema dan dia akan menghilang. Namun pada saat ini, air laut setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh laut pil dan mencapai benua banteng surgawi dan benua iblis hijau. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di langit batuk darah dan telinga mereka berdengung. Void Cloud terhuyung dan matanya dipenuhi keputusasaan. Aku tidak akan membiarkan ini pergi. Saat dia berteriak, lautan air setinggi 1000 kaki tiba-tiba meledak. Langit terdistorsi, bumi bergetar, dan kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan menyebar. Pil surgawi meledak lebih awal. Itu seharusnya meledak di dekat benua banteng surgawi. Itu akan menghancurkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi sambil mengguncang fondasinya. Sebagian besar benua banteng surgawi akan hancur dan menyebabkan banyak kerusakan. Namun pada saat ini, pil surgawi meledak di tengah laut pil. Akibatnya, benua banteng surgawi bukan satu-satunya yang rusak, benua iblis hijau juga menderita. Void Cloud terlalu dekat. Meskipun dia berlari sekuat tenaga, dia masih terlalu dekat dengan kekuatan penghancur. Meskipun niat pedangnya sangat kuat, sebelum kekuatan destruktif ini, dia pingsan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Wang Lin bergabung dengan dunia dan hendak pergi ketika kekuatan penghancur menyapu seperti mulut raksasa yang akan melahap seluruh kehidupan. Saat mendekat, tubuh Wang Lin menghilang sebelumnya. Dimanapun kekuatan penghancur menyapu, bumi runtuh, memperlihatkan kehampaan gelap di bawah. Kekuatan destruktif ini langsung menyapu seluruh laut pil, dan laut pil pun menghilang. Kemudian kekuatan destruktif itu menghantam benua banteng surgawi dan benua iblis hijau pada saat yang bersamaan. Gemuruh, 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 gemuruh. Seluruh benua banteng surgawi gemetar. Suara seperti retakan cermin terdengar dan kemudian penghalang di sekitar benua banteng surgawi runtuh. Benua iblis hijau mengalami hal yang sama. Gemuruh yang menggelegar bergema saat bumi retak dan gunung-gunung runtuh. Hantu banteng raksasa tampak muncul di atas benua banteng surgawi, dan ia mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara ke arah benua iblis hijau. Tak lama kemudian, kala jengking hijau raksasa yang menyelimuti seluruh benua iblis hijau mengeluarkan desisan pelan yang menyamai auman banteng raksasa.